Sebelumnya selamat malam juga buat Dr. Armin. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam. Salam Ya, kenal. malam, Dok. Salam Ya. kenal, Dokter. Ayo, teman-teman, kita mulai ya. Kita tadi kasih jeda 10 menit supaya teman-teman bisa tambah banyak lagi yang bisa undang yang member-member baru atau teman-teman yang lain ya. Selamat teman juga, selamat malam Bu Tina. Ini di sini masih kelihatannya saya melihat banyak nama-nama baru kayaknya ini ya. Semoga benar-benar mereka yang baru join ini bisa dengerin sesuatu yang halo Bu Ajit, dengerin sesuatu yang luar biasa malam ini. Selamat malam teman-teman, salam kenal. Nama saya Freddy, saya dari Surabaya. Dan sebelumnya terima kasih udah nyiapkan waktu dibuat dengerin Zoom malam ini. Malam ini kita belajar lagi ya. Kita belajar lagi dari orang-orang yang sukses ya. Yang kemarin-kemarin kita udah undang dari yang pengusaha, dari yang mantan ada yang waktu lalu tukang pijit, ada lagi yang apa ya? Basicnya mungkin dari MLM, dari insurance dan macam-macam. Kita sengaja memang dari Winners kita mau undang mereka-mereka yang berhasil di berbagai background. Nah, banyak banget pertanyaan, kalau saya ini ngundang dokter itu gimana caranya? Nah, ini malam ini kita undang langsung narasumbernya ya. Dokternya langsung. Jadi teman-teman kalau mau kepingin tanya-tanya ya ini malam ini puas-puasin tanya ya. Jadi Dokter Armin ya sudah nggak perlu saya ceritain backgroundnya apa ya jelas dokter. Nah nanti teman-teman tanya semuanya wis pokoknya diberondong pertanyaan boleh. Bagaimana kok bisa tertarik di AFC, bagaimana memulai di AFC, bagaimana sekarang sampai tetap jalan. Nah, itu teman-teman sudah dengerin ya, dengerin baik-baik malam ini, catat semuanya, saya pun sudah siapin kertas, saya mau catat. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa lakukan, buat apa? Buat share ke tim, ya. Itu yang paling penting, buat sharing ke tim, bagaimana sih kalau ternyata seorang dokter itu bisa join, bagaimana jalannya, awalnya seperti apa. Nah, saya nggak banyak ngomong lagi, langsung saya serahkan Dokter Armin, silakan dok dimulai, dan yuk teman-teman dengerin baik-baik ya. Silakan Dokter Armin. Oke. Selamat malam Pak Freddy ya. Ya, sama malam. Mungkin sama teman-teman dari tim Winners ya, AFC Winner ya. Salam kenal semua. Ya, ini saya cukup excited juga nih. Malam ini ternyata partisipannya banyak sekali. Lumayan banyak nih. Gitu. Jadi sebetulnya malam ini saya mau sharing aja sih sebetulnya. Jadi tadinya saya berpikir ada tanya jawab, tapi enaknya gimana nih Pak Freddy? Apa mungkin dari Pak Freddy ada pertanyaan atau gimana? Karena atau kalau saya cerita dulu sedikit deh ya, kenapa saya join di AFC ya? Mungkin itu ya, saya mulai dengan itu ya. Oke, jadi selamat malam ya teman-teman semua. Saya Dr. Armin, saya praktek di Bandung. Jadi saat ini pun saya sedang ambil spesialis kedokteran penerbangan di UI. Nah, ini dalam tahap-tahap penyelesaian sih. Jadi memang kemarin sempat tertunda karena pandemi. Jadi karena kalau spesialis kan harus penelitian. Jadi untuk data dan lain sebagainya saya terhambat. Jadi sekarang saya baru akan memulai lagi karena sekarang pandemi kan sudah mulai menjelang menjadi endemi ya. Jadi artinya sudah mulai bisa lebih fokus saya ke sana gitu loh. Jadi, nah saya bergabung di AFC sebetulnya dari tahun 2019. Jadi awal saya bergabung itu tentunya saya di tim Pak Gunarto ya, Ultima 28. Jadi waktu saya bergabung itu di tahun 2019, tepatnya di bulan April, itu kondisi saya saat itu sedang mengambil spesialis sebetulnya. Jadi saat itu saya sedang proses spesialisnya. Nah, posisi saya dulu di Jakarta, sekarang sih udah di Bandung ya. Nah, lalu saat diperkenalkan ya memang cukup unik sih. Cukup uniknya artinya begini, karena saya bukan dari background network marketing, jadi artinya saya awalnya memang cukup anti dengan yang namanya network gitu. Jadi kalau bicara network marketing,
tentunya saya sudah menghindar gitu. Jadi ataupun kalau misalnya sampai ada yang menawari saya, akhirnya ya udah, saya udah deh, saya beli deh, udah, ya udah gitu. Jadi nggak saya terus jalankan seperti itu. Nah, tapi uniknya waktu itu Pak Gun, saya rasa dia udah siapin senjata buat saya. Jadi waktu saya diperkenalkan produk ini, ya itu beliau berceritalah tentang produk ini dan lain sebagainya, tentang paten uji fungsi dan sebagainya. Awalnya saya masih, "Iya iya iya iya," saya bilang, "Iya iya deh," gitu. Sampai terakhir dia bilang ke saya tentang, testimonial. Nah, dari situ saya agak sedikit ini ya, saya bilang, "Udah deh, jangan bilang testimonial deh ke saya bilang. "Karena kalau kamu bilang testimonial ke dokter itu, mohon maaf ya," saya bilang, "maaf sampah lah," saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau deh bicara testimonial, buat saya testimonial itu bisa dibayar gitu, orang-orang itu bisa dibayar, saya bilang. Nah, jadi, tapi ya itu, Pak Gun tuh cukup ini juga sih, cukup pinter juga. Jadi waktu itu dia menyiapkan, "Dok, ini ada uji klinis loh." "Uji klinis seperti apa?" saya bilang. Jadi dia kirim ke saya semua bahan dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya mulai ada sedikit ketertarikan. Jadi waktu itu saya bilang, "Oke deh, saya pelajari dulu, saya lihat produknya," gitu loh. Nah, jadi pada saat saya pelajari produk, kebetulan saya 2002 itu saya pernah kerja di Otto Farmasi di Bandung, 2,5 tahun saya sebagai product manager. Nah, jadi minimal saya tahulah background, farmasi seperti apa. Nah, setelah saya pelajari, saya lihat, saya Google tentunya. Nah, ternyata ini saya bilang, "Oh, ini perusahaan farmasi besar nih di Jepang," saya bilang. Nah, akhirnya, itu, saya diajak ke kantor AFC setelah saya bilang, "Oke lah," tapi saya belum join. Saya bilang, "Mau deh saya diajak ke Jakarta." Nah, kebetulan waktu itu Pak Gun ada acara ke Jakarta dan ketemu dengan Pak Ernest dan Pak Niko, Pak Michael ya. Nah, itu saya berangkat, ada Dokter Wigi juga saat itu. Jadi waktu itu saya ke Jakarta, saya ketemu, saya lihat kantornya dan saya pertama kali ikut, LOP di kantor yang, tingkat berapa ya, dulu kalau nggak salah tingkat 9 ya, saya lupa. Jadi di kantor yang lama itu, di Saint Moritz juga. Nah nah dari situ saya ngobrol dengan Pak Niko, saya ngobrol dengan Pak Ernest gitu, ya saya dapat sesuatu yang saya mengatakan bahwa, "Oh, ini perusahaan AFC cukup bagus ya." Jadi artinya, dari yang saya pelajari dari produknya dan saya melihat perusahaannya, ini sesuatu yang menurut saya, oke, ini perusahaan yang, boleh saya katakan, bonafit lah, ya. Nah, dari situ, saya, mulai menjalankan, gitu. Jadi waktu saat saya menjalankan, saya bingung jujur, karena waktu itu saya menjalankan juga karena memang mungkin sebagian orang mengatakan, "Wah, dokter gampang jalaninnya, dokter lebih mudah menawarkan." Tapi ternyata tidak semudah itu ya, teman-teman ya. Jadi, saya betul-betul kebingungan, ini cara nawar ini gimana saya bilang, karena kan selama ini kalau saya ke pasien saya tinggal resep, selesai. Tapi kan ini nggak mungkin seperti itu dengan caranya gitu loh. Jadi waktu awal saya berpikir, kayaknya nggak mungkin deh, karena, tentunya dengan pasien-pasien saya yang notabene yang, mohon maaf yang mungkin keterbatasan dana, nggak mungkin kalau saya kasih satu box dulu harganya masih 1.490.000 kalau saya nggak salah ya. Jadi waktu awal SOP 100 waktu itu. Jadi saya bilang, "Wah, ini kalau saya resepin ini besok pasien kabur semua," saya bilang. Jadi nggak mungkin deh saya pikir gitu. Akhirnya saya berpikir, bagaimana saya menawarkan ini, ya tentunya saya tawarkan di lingkungan dekat saya dulu, itu saudara, lalu dan teman-teman ya. Ya ditolak sudah pasti. Jadi artinya, bahkan yang tadinya saya berpikir bahwa, "Wah, ini pasti ini beli," gitu loh, tapi ternyata enggak juga gitu loh ya. Nah, tapi, sebelum saya cerita, agak back sedikit ya. Jadi sebelum saya menawarkan, tentunya saya coba. Nah, ini adalah satu proses di mana yang menurut saya sangat penting buat saya. Jadi, pada saat saya menawarkan itu, eee, saya tidak akan menawarkan kalau saya tidak mencoba. Karena
kembali, ya saya tidak punya background network dan tentunya, saya belajar. Saya belajar dari ya Pak Niko ya, dari teman-teman ya, lalu, apa itu prospek. Nah, di saat itu saya mempunyai satu gambaran bahwa bagaimana saya bisa memprospek orang, bagaimana saya bisa bercerita ya, tentang produk ini kalau saya tidak mencoba. Karena menurut saya itu kuncinya. Jadi dari saya saat coba dan saya merasa tidur saya nyaman, lebih oke, lalu, yang terasa oleh saya adalah stamina saya bagus sekali. Jadi waktu itu saya tinggal di Moy, lalu saya ke Rumah Sakit Halim di, Angkatan Udara, itu cukup jauh gitu. Dan waktu itu saya seringnya naik motor gitu. Jadi, cukup jauh dan akhirnya saya merasa bahwa sampai di, apartemen saya udah kerasa, "Aduh capek banget ya," gitu loh. Nah, di situlah saya mulai kerasa bahwa, stamina saya meningkat, gitu loh. Nah, tidak di situ saja, saya coba ke orang tua saya, orang tua saya kebetulan, menderita diabetes dan waktu itu saya berikan dengan tidak melepas obat. Artinya, saya tahu bahwa ini adalah bukan pengganti obat yang selama ini, orang tua saya konsumsi. Jadi waktu itu, saya dampingi, saya, berikan, obat medis, juga obat, waktu itu SOP 100 ya. Nah, lalu berjalan berjalan berjalan, nah, ayah saya tuh udah insulin, insulinnya sudah 12 unit per hari. Nah, dari situlah, saya pantau, saya lihat gula darahnya ternyata stabil-stabil, lalu kurang lebih sekitar 4 bulan saya berani menurunkan dari 12 unit menjadi 6 unit. Nah, saya semakin percaya dan saya semakin yakin bahwa ini produk bagus gitu loh. Nah, dari situlah saya mulai lebih gencar ya menawarkan lah kalau saya boleh katakan. Nah, tentunya, dari pengalaman itu tadi, saya mulai pede dan saya mulai berani menawarkan ke, teman-teman, saya menawarkan ke pasien saya gitu ya. Even, saya tidak pernah mengatakan bahwa ini obat yang bisa menyembuhkan, karena selalu saya mengatakan bahwa, saya dari awal adalah saya mengedukasi bagaimana produk ini bekerja sebagai pendamping atau nutrisi atau boleh saya katakan suplemen, ya. Nah, tolong teman-teman, ya ini mungkin ada tips dari saya, kalau kita menawarkan, jangan pernah mengklaim. Artinya mengklaim itu artinya begini, "Pak, Bapak besok makan ini pasti sembuh. Bapak makan Suba atau Bapak makan Utsu besok pasti sembuh penyakitnya." Nah, ini yang, tolong dipahami dan jangan sampai itu terjadi. Saya tahu kalau kita menjual itu terkesannya seperti, "Wah udahlah gimana caranya supaya barang ini laku, bagaimana, supaya ini laku." Tapi menurut saya hati-hati dengan seperti itu, karena itu terjadi yang namanya overclaim, ya. Saya selalu mengatakan ke downline saya bahwa kalau, sampai, Anda mengatakan seperti itu ya, dan itu akan menjadi bumerang menurut saya. Karena saya pun sebagai dokter, di dalam hal saya meresepkan, obat medis, saya tidak pernah mengatakan bahwa, "Bapak, Ibu pasti besok sembuh." Tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman. Jadi, saya selalu mengatakan edukasi ke downline saya, "Hati-hati," saya bilang, "jangan sampai itu terjadi." Ya. Nah, lalu sejalan dengan waktu, ya semua atas kemurahan Tuhan lah, kalau saya boleh katakan. Karena yang paling penting di awal itu, Eee, boleh jujur kalau saya boleh katakan seperti yang tadi saya ngomong di awal, pada saat saya menjalankan ini, sesuatu yang sulit karena saya tidak punya background. Kedua adalah bagaimana saya melepas jaket saya. Artinya jaket saya tuh mungkin ya orang mengatakan, "Oh dokter gampang." Enggak, padahal sebetulnya nggak semudah itu. Karena melepaskan jaket saya atau baju dokter saya lah boleh saya katakan, itu adalah sesuatu yang berat buat saya. Kenapa? Karena banyak orang mencibir, banyak orang mengatakan bahwa, "Wah, ini dokter spesialis MLM," dan lain sebagainya, gitu loh. Nah, di situ, menurut saya salah satu tekanan mental. Tekanan mental yang sangat berat, yang waktu saat saya menjalankan itu, istilahnya kalau teorinya kan daftar nama dan lain sebagainya, tapi, tidak mudah juga gitu pada saat saya menawarkan. Nah,
Sampai satu titik di mana saya mencari dan saya menggali, kalau, eee, saya menawarkan produk ini, apakah ada dampak negatif terhadap orang yang, saya tawarkan. Nah, di situ saya gali, saya temukan, sampai saya mengatakan bahwa saya sudah mencoba ke diri saya sendiri, saya sudah mencoba ke keluarga saya sendiri. Artinya sebelum saya mencoba, saya sudah meracuni lah dalam tanda kutip diri dan keluarga saya. Dan tidak ada efek samping yang berarti dan tidak ada efek yang boleh dikatakan merugikan, ya. Dan selalu saya mengatakan bahwa ini adalah suplemen dan saya tidak pernah melakukan yang namanya overclaim. Nah, disitulah saya mulai mengikis sedikit demi sedikit yang namanya mental block saya. Nah, disitulah saya mulai berjalan, ya sejalan dengan waktu akhirnya saya menemukan. Karena balik lagi, di dalam hal ini, di dalam saya menjalankan network, akhirnya saya tahu bahwa seorang leader atau seorang downline yang mau bekerja sama dengan visi dan misi dengan saya, itu adalah saya harus temukan. Jadi, teman-teman kalau saya boleh katakan, tidak ada, kalau boleh saya katakan, kalau kita mendapatkan seorang leader yang tiba-tiba dapat, ya itu boleh dikatakan ya itu hoki lah kalau saya katakan, beruntung banget gitu ya. Tapi di dalam perjalanan nggak semudah itu, karena di dalam hal kita menjalankan, tentunya kan awalnya pasti orang adalah mencoba, lalu adalah orang itu berusaha untuk menjual, ya. Sampai dia merasakan atau mendapatkan passion dan akhirnya dia bisa mencari teman-temannya yang untuk bisa bekerja sama, menjadi satu visi dan misi, dan akhirnya dia akan menemukan yang namanya bagaimana menghandle timnya. Nah, disitulah proses itu yang saya jalani. Sampai sekarang, ya boleh saya katakan saya mendapatkan, downline yang berbagai dengan, karakter ya. Nah, itu semua sebenarnya tantangan yang akhirnya saya jalankan. Nah, kembali, saya menjalankan ini tentunya ya kembali atas kebaikan Tuhan lah. Artinya saya menjalankan ini, saya step by step saya belajar, saya akhirnya mengerti bagaimana menjalankan network ya. Dan satu hal yang saya merasa sangat beruntung dan boleh dikatakan semua ini sudah kalau saya bilang, jalan saya tuh sudah dibuka lah oleh Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau di 2019 saya tidak, mengambil kesempatan di AFC, tentunya di 2020 saya tidak tahu kondisinya akan seperti apa. Karena di dalam kita tahu bahwa di saat pandemi 2020, bahkan teman-teman saya yang spesialis, mereka semua down, mereka semua jatuh, mereka semua betul-betul merasa bahwa, wah ini ngeri banget. Mau praktek juga takut, tidak praktek dia tidak dapat duit istilahnya. Nah, itulah yang dinamakan kalau saya boleh baca buku yang namanya Robert T. Kiyosaki, akhirnya saya baca, karena selama ini saya tidak pernah mau baca yang seperti itu. Akhirnya saya baca yang namanya cash flow kuadran, bagaimana kita berpindah dari kuadran kiri ke kanan. Nah, itulah sebetulnya akhirnya saya menemukan jawabannya di dalam perjalanan saya di AFC. Ya, jadi di saat kondisi pandemi seperti kemarin, saya merasakan yang namanya uang itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Nah, disitulah saya terbuka dan betul-betul saya merasakan bahwa, oh ini semua jawaban. Artinya dalam hal ini selama ini saya sebagai dokter adalah self-employee. Artinya apa? Saya berada di kuadran kiri. Kalau saya bekerja, kalau saya meluangkan waktu untuk mencari uang, tapi dalam arti tidak saya kalau hari itu saya tidak praktek atau saya ya istilahnya saya tidak bekerja, berarti saya nggak dapat uang, ya. Tapi justru di network ini, di AFC ini saya mendapatkan yang namanya passive income. Dan, itu bisa saya lakukan, tidak harus saya ketemu, tapi kita bisa by Zoom seperti ini. Itu yang waktu itu kita lakukan di saat pandemi dan itu masih terus berjalan, gitu. Dan kebetulan produk kita adalah produk kesehatan dan di saat pandemi betul-betul,
luar biasa. Dan saya betul-betul juga merasakan pada saat saya bulan Februari tahun kemarin saya kena COVID. Dan itu saya merasakan betul-betul bagaimana Utsukushi bekerja luar biasa, dan saya waktu itu SOP 100 karena Subarashi waktu itu barangnya lagi susah, belum datang kalau saya nggak salah waktu itu. Nah, jadi pada saat itu saya betul-betul amazing di dalam waktu 8 hari PCR saya negatif. Karena pada saat alpha di tahun kemarin yang namanya negatif PCR 1 minggu itu langka sekali. Jadi negatif PCR itu 10 hari, bahkan 2 minggu, bahkan lebih. Nah, itu yang saya betul-betul merasakan ini bekerja sangat dahsyat. Jadi saya betul-betul merasakan luar biasanya bagaimana dia bekerja terhadap NK cell, natural killer cell, bagaimana itu dia melawan sel-sel, melawan virusnya gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan luar biasa. Nah, kembali ke setelah saya berjalan, ya, dan akhirnya saya merasakan bahwa bagaimana, oh ternyata ini yang dikatakan Robert T. Kiyosaki, bagaimana saya berubah atau berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Nah, disitulah saya akhirnya semakin terbuka dan saya semakin membuka diri lah, kalau saya boleh katakan, bagaimana saya berada di network marketing, yang tentunya dari awal saya sudah melihat bahwa ini bukan network marketing yang seperti yang saya tahu gitu loh. Jadi saya cukup ya dekat dengan Pak Ernest, saya juga cukup dekat dengan Pak Niko. Beliau adalah, dan Pak Michael, beliau adalah orang-orang hebat yang bagaimana sesuai dengan visi dan misinya, bagaimana mentransformasi orang, termasuk saya ditransformasi gitu loh. Nah, dan saya yakin sekali di AFC sendiri pun saya melihat bahwa perkembangan produk itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat-sangat konsisten dilakukan oleh AFC. Bagaimana produk itu akhirnya ya artinya membuat satu inovasi baru seperti yang kemarin kita acara di Borobudur ya. Itu ada beberapa produk yang akan diinovasikan baru gitu loh. Nah, inilah semua mengapa saya semakin yakin, semakin percaya bahwa AFC ini adalah sesuatu boleh dikatakan kapal krus lah kalau Pak Ernest bilang ya. Jadi kadang-kadang memang di saat-saat seperti sekarang lah kalau saya boleh katakan, banyak orang yang lelah ya, banyak orang yang akhirnya mengatakan ya sama-sama aja gitu loh. MLM seperti yang lain-lain seperti itu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya justru semakin yakin bahwa AFC sendiri dapat merubah banyak orang, dan AFC sendiri melakukan satu leap atau lompatan bagaimana produk yang akan dihasilkan itu akan semakin luar biasa ke depan. Karena bahkan saya pernah share tentang Hikari, lalu nanti Nozomu, itu beberapa pasien saya sudah WA saya pada saat saya iseng share, mereka sudah menanyakan, "Dok, ini kapan keluar? Ini nanti," saya bilang, "tunggu tanggal mainnya." Saya bilang, mereka betul-betul excited gitu dengan produk AFC yang akan launching ke depan, ya. Nah, itu mungkin cerita saya gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya Mas Freddy, atau mungkin apalagi nih yang saya mesti cerita. Oke, Dok. Ya, ini kan semakin membuka pikiran teman-teman ya, Dok. Ya. Karena banyak dari teman-teman ini kan berpikiran gini, wah saya di AFC ini enggak bisa, karena saya ini orang biasa, karena saya ini bukan pengusaha. Enak ya, kalau dokter itu langsung cerita sama pasiennya, wah langsung percaya. Nah, ini teman-teman dengar sendiri loh. Ini yang cerita dokternya sendiri, ternyata nggak semudah itu teman-teman. Nggak semudah itu. Ternyata pasti ada di ada satu sisi yang harus dikorbankan. Nah, ini loh teman-teman. Ini saya baru ngerti loh. Sama loh. Saya dulu kan pemikiran saya, dokter kan ibaratnya kayak dewanya orang-orang gitu ya. Jadi dewa ini bilang, ini loh minum ini bagus nih. Oh ya, ternyata nggak semudah itu ya. Oke, Dok.
Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya, Pak Freddy ya. Jadi anggapan seperti itu saya akui banyak sekali, bahkan downline saya juga mengatakan seperti itu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita melawan diri kita sendiri. Karena musuh selama ini di dalam hal kita menjalankan itu bukan orang lain kok. Ya, bahkan kalau saya boleh katakan, saya tahu produk ini, artinya saya juga pelajari isinya apa, bahwa ini adalah asam amino esensial, bagaimana dia bekerja memberikan nutrisi, bagaimana dengan nanoteknologi dan sebagainya, itu sudah saya lihat semua uji klinisnya, bahkan saya dikasih oleh Pak Niko yang bahasa Jepang. Waktu itu saya sampai bilang ke Pak di Jepang, ke Pak Niko yang benar aja saya nggak bisa bahasa Jepang saya. Sampai dia kasih seperti itu, tapi dia kasih akhirnya yang bahasa Inggrisnya. Cuman artinya begini, saya sudah betul-betul yakin dengan produk ini, dan kembali yang menjadi masalah itu sebenarnya diri saya sendiri gitu. Bagaimana saya waktu itu menawarkan dan saya mencoba memberikan alternatif ke pasien saya kalau saya tawarkan gitu ya. Dan itu semua tidak mengalir dengan mudah gitu, tapi sejalan dengan keyakinan saya seperti itu. Saya lebih bisa meyakinkan, tapi tetap saya tidak mengatakan bahwa ini adalah obat super dewa lah, kalau saya katakan bahwa pasti penyakitnya sembuh. Karena poinnya tetap adalah bagaimana kita mengedukasi, memberikan informasi informasi yang boleh saya katakan informasi yang tepat dan jangan sampai melebih-lebihkan. Itu aja sebetulnya kuncinya. Oke, ini ada pertanyaan, banyak pertanyaan nih, mulai nih. Oke, Dok. Ini mulai ada saya yang pertanyaan ya. Ya. Sedikit-sedikit. Ini saya nggak bisa buka chat, nanti Pak Freddy aja yang bacakan ya. Saya yang bacakan, Dok. Boleh. Ini ada. Saya minum sebentar ya. Silakan, Dok. Makan juga boleh. Enggak. Ya, gimana? Ini ada pertanyaan dari Bu Melani. Ya. Jadi Bu Melani tanya, Dok, apakah benar ada aturan yang melarang profesi dokter itu join MLM? Nah, maksudnya nggak boleh gitu aturannya? Ya. Apakah ada aturan yang baku kalau sebagai dokter itu nggak boleh ikut MLM? Ya. Jadi gini, ini pendapat saya pribadi ya. Jadi tolong jangan dikait-kaitkan dengan, ya istilahnya ini pendapat saya pribadi. Saya memang pernah melihat ada satu himbauan ya dari ID bahwa tapi inti dari himbauan itu adalah lebih ke yang saya baca, yang saya tangkap adalah dokter tidak boleh overclaim, tidak pernah boleh mengklaim atau tidak boleh dalam tanda kutip mengatakan bahwa ini pasti menyembuhkan. Nah, itu yang saya tangkap dari himbauan itu ya. Nah, sebetulnya dengan adanya Suba Utsu ada di MIMS, menurut saya itu lebih meyakinkan bahwa, karena saya yakin sekali kalau produk masuk di MIMS, karena saya dulu pernah di Otto Farmasi sebagai product manager, tidak mudah untuk masuk ke MIMS. Ya, MIMS itu mereka harus melakukan editing atau artinya melakukan seleksi dari produk yang akan dicantumkan, bahwa itu betul-betul produk yang sesuai dengan kategorinya dan produk ini memang dihasilkan sebagai produk kesehatan dan memang layak untuk boleh diresepkan dalam tanda kutip oleh dokter. Nah, jadi kalau saya boleh katakan tentunya MIMS bukan yang abal-abal langsung memasukkan, ya walaupun mungkin katakan ada bayar lah ke MIMS, tapi itu nggak semudah itu, karena saya tahu editornya pun ada profesor dan sebagainya. Nah, jadi kembali kalau tadi saya ditanya mengenai boleh nggak sih, nah pendapat saya pribadi pada dasarnya begini, ini kembali saya katakan ini pendapat saya pribadi bahwa mungkin ya di ID sendiri mungkin memberikan satu himbauan bahwa kalangan medis itu jangan
dalam tanda kutip berkutat di dalam network marketing, ya. Yang penting asal jangan mengklaim bahwa ini produk bisa menyembuhkan. Itu aja kalau yang saya tangkap, ya. Nah, tapi kalau secara saya pribadi, ini saya buka apa ya, mungkin apa ya, dibilang, apa ya, dokter yang ya notabene kalau sebagai dokter umum ya, saya di 2019 saya praktek di rumah sakit di apa, Apotek Kimia Farma di Pulau Gadung, ya. Boleh percaya atau tidak, satu pasien saya hanya dibayar 13.000. Pasien BPJS itu hanya 8.000. Pasien, dan setiap hari itu boleh dikatakan doremi pasiennya, ya. Nah, kalau saya boleh katakan, saya sekolah lama-lama jadi dokter, tapi kok, mohon maaf tidak dihargai, ya. Bahkan kalau saya boleh katakan dibayar dengan segitu, tapi dengan, tanggung jawab yang besar, ya. Nah, saya boleh katakan, saya lebih baik jadi tukang parkir di depan Kimia Farma yang notabene akan mendapatkan uangnya lebih banyak. Ya. Nah, dari situ saya berpikir, saya punya keluarga yang saya harus hidupkan. Ya. Selama saya melakukan pekerjaan dalam artinya adalah network marketing yang seperti mungkin dilarang oleh IDI atau dihimbau untuk tidak boleh, saya hanya mengatakan begini, apakah IDI akan memberikan subsidi untuk keluarga saya? Ya, apakah IDI akan ya boleh saya katakan apa ya, akan memberikan dana untuk anak saya sekolah dan lain sebagainya? Saya rasa tidak. Ya, tapi yang paling penting saya menjaga. Saya tahu himbauan itu dan saya melihat bahwa ini menghimbau supaya kita jangan atau seorang dokter jangan mengklaim bahwa produk ini bisa menyembuhkan. Karena kembali, saya beberapa kali ditanyakan dari downline atau bahkan yang lain ya, saya juga kadang-kadang bingung ini timnya siapa saya nggak tahu deh, udahlah pokoknya saya jawab, saya bantu jawab. Pernah ada satu kasus begini, ada kasus itu HNP itu syaraf kejepit lah ya, kalau saya boleh katakan. Jadi memang ada testimonial yang saraf kejepit bisa terbantu ya. Nah, waktu saat itu saya ditanya, "Dok, ini untuk saraf kejepit bisa nggak?" Saya dengan tegas mengatakan tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena saya bilang yang namanya saraf kejepit tentu harus ada tindakan, ya. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa ini bisa, jadi kesannya seperti saya seorang sales. Jadi saya diminta untuk menjadi supaya menekankan karena seorang dokter harus bisa meyakinkan, lalu "Dok, pokoknya bisa." Nah, saya bilang, "Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau Anda melakukan itu ke saya." Kenapa? Karena saya sudah mempunyai satu gambaran bagaimana produk ini bekerja dan itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada tindakan untuk kasus seperti itu. Nah, tapi saya memberikan satu solusi. Kalau nanti tindakan sudah dilakukan, ada proses penyembuhan. Nah, boleh nggak ini diberikan? Boleh, saya bilang. Kenapa? Ini suatu nutrisi yang bisa membantu proses penyembuhan. Kenapa? Karena aliran darahnya diperbaiki, ya kan? Lalu regenerasi selnya diperbaiki. Saya rasa itu akan lebih nyambung gitu. Tapi kalau secara kasus itu diberikan, saya tegas mengatakan tidak bisa. Nah, inilah kenapa saya selalu mengatakan saya lebih mengedukasi. Ya, jadi nggak semudah ya kalau boleh dikatakan tadi pertanyaannya bahwa oh dokter mah gampang tinggal meyakinkan. Iya, kalau meyakinkan mohon maaf membohongi sih iya, tapi kalau nggak membohongi kan nggak bisa gitu ya. Itu yang selalu saya lakukan ya. Kenapa saya dengan teman-teman sejawat saya ada downline teman-teman sejawat saya kita selalu bilang bahwa hal-hal ini yang selalu saya bilang bahwa kita realistis saja. Kalau memang ini nggak bisa jangan katakan bisa. Kalau bisa oke. Tapi kalau bisa masuk dari mana itu jelaskan. Itu yang selalu saya katakan. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau tadi masalah boleh network atau enggak, ya saya pribadi sih emang ada yang salah, nggak ada yang salah kali.
Selama kita melakukannya benar, nggak ada yang salah. Kecuali produknya memang produk yang tidak jelas. Nah, kalau saya bisa memberikan satu gambaran, saya punya datanya kok semua. Uji klinisnya semua ada. Bahkan bahasa Jepang saya mau kasih, bisa saya mau kasih gitu. Ya gitu. Mantap pusing ya. Iya, saya nggak khawatir gitu loh, ya gitu. Kira-kira seperti itu ya, Pak Freddy. Nah, ini saya juga penasaran kan, Ya. kita kesampingkan sedikit nih jabatan Boleh. dokternya. Nah, kalau boleh tahu dok, Ya. apa sekarang ini yang dokter Armin lakukan ya, untuk nge-build AFC ini, Ya. itu berarti sekarang sudah fokus di sistemnya dok ya, atau tetap masih running di produk? Saya sekarang sudah mulai main di sistem. Mulai main di sistem ya? Ya, karena saya sudah banyak tim yang harus saya bina, jadi akhirnya ya saya melakukan secara sistem ya. Gitu. Oke. Nah, tapi tidak mengesampingkan produk ya, Pak Freddy ya. Jadi artinya tetap kita kan bicaranya kan bukan, mohon maaf ya, bukan tetap kita bicara bahwa ini ada peluang bisnis, tapi kan ada produk gitu loh. Ya. Jadi tidak sekedar mau ya pokoknya kamu produk mah enggak, saya hindari itu enggak gitu loh ya. Oke. Terus gini nih, kalau juga timnya di mana aja dok ya? Sekitaran situ kah atau juga ada di luar kota, luar pulau? Tim saya ada di yang pasti Bandung, lalu dia ada di Tasik, ada di Ciamis, ada di Jakarta juga, di Pontianak ada, di Surabaya ada, di Lombok ada, di Jogja ada, lumayan. ada beberapa. Nah, mereka ini siapa dok? Maksud temen kah, atau dia sahabat lama kah, atau Ya. mungkin ada yang pasien kah, atau seperti apa dok? Oke. Nah, jadi tentunya di awal saya membuat satu daftar nama di mana yang saya kenal. Ya. Nah, di saat saya kenal itu tentunya saya follow up. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa di dalam saya menemukan teman-teman yang satu visi dan satu misi itu merupakan satu proses yang tidak mudah. Artinya kadang-kadang saya berpikir bahwa wah ini pasti bisa nih. Bahkan seorang ya saya punya satu, saya tidak perlu sebutkan siapa, tapi saya punya satu leader besar dari Tianxi lah kalau saya boleh katakan ya. Tapi ternyata nggak jalan juga Pak Ferry. Jadi saya justru lebih menemukan orang-orang yang bahkan dia belum bermain network secara ini ya, tapi akhirnya saya bisa menjadi tandem dengan downline saya itu dan jadi besar gitu loh. Oke. Ya, jadi nggak tetaplah saya awalnya saya mungkin excited ketemu orang yang wah bekas dari network gitu ya, tapi ternyata nggak mudah juga gitu. Oke. Oke, jadi memang ada teman-teman yang beruntung nih begitu dapat leader di network marketing ya. Langsung visi running ada. Tapi ada itu saya akui ada ya. Itu ada. Ternyata ada juga yang susah gitu ya. Iya. Ya. Itu saya juga ngalamin dok. Iya. Gitu. Nah, terus lagi dok, ini ada kemarin saya sempat pada waktu ada satu Zoom, ya. Lalu mereka ini ada yang tanya gini, terus bagaimana sih dokter ini kan praktek, terus bagi waktunya itu seperti apa? Pada waktu dia harus praktek, terus habis itu dia harus urusin AFC, dia harus training, dia harus sharing, dia harus rekrut dan segala macam. Gimana dok ya? Oke. Nah, jadi kebetulan gini Pak Freddy, saya tuh sebenarnya dokter yang tidak praktek umum saat ini sekarang. Oh. Gitu loh. Jadi saya tuh lebih specifically saya nangani pasien skoliosis. Jadi saya under klinik rehab medis. Nah, jadi waktu saya sebetulnya lebih banyak dan bagaimana saya istilahnya gini, saya membagi waktunya itu karena pasien-pasien saya bisa saya lakukan by appointment. Gitu. Jadi saya ada pasien di Surabaya juga, saya di Jakarta ada, di Bandung ada gitu ya. Nah, itu saya lakukan secara by appointment. Tapi waktu di awal saya masih praktek umum.
waktu di awal. Jadi waktu di awal saya join, saya masih praktek boleh katakan setiap hari gitu loh. Tapi saya tetap bisa jalankan sih, karena itu kembali lagi kan kembali dari kitanya sendiri ya. Betul. Nah, waktu itu sebetulnya kadang-kadang kita beralasan bahwa, aduh saya nggak ada waktu begini. Tapi sebetulnya nggak juga. Kalau memang dari kitanya mau lakukan, itu bisa. Segala cara bisa dilakukan kalau menurut saya. Betul. Iya. Setuju dok. Nah, sekarang nyambung ke pertanyaan teman-teman dok. Ya, boleh. Oke, Bu Melani sudah dari Pak Yudi. Ya. Saya Yudi dari Malang. Apakah saat awal-awal Pak Dokter ada rasa putus asa saat ditolak calon pembeli? Dan bagaimana solusinya untuk semangat lagi dok? Oke, itu ada. Saya ditolak, ya istilahnya kalau boleh dibilang sudah berapa kali ya? Udah nggak tahu deh. Udah nggak. Itu memang sempat menurunkan ini saya, menurunkan apa? Menurunkan semangat saya ya. Ternyata udah deh, saya nggak bakat di sini, saya nggak bisa deh gitu ya. Jadi nggak gampang lah saya jadi dokter juga nawarin nggak gampang gitu lah. Tapi saya percaya dengan kata yang Pak Niko bilang apa ya, dream book ya. Bagaimana kita mempunyai dream book, kita punya mimpi. Nah, mimpi yang saat satu persatu saya dapat lakukan adalah saat ini adalah yaitu saya menyekolahkan anak saya ke Australia. Dan saat ini anak saya ada di Australia yang kedua. Ya. Nah, saya jujur kalau saya boleh katakan, kalau saya dari praktek saya rasa sulit. Saya mendapatkan dana untuk anak saya sekolah. Tapi dengan AFC, saya jujur boleh saya katakan, saya mendapatkan itu. Nah, itu adalah salah satu mimpi saya karena waktu itu anak saya memang pengen sekolah ke Australia. Oke, saya akan fight di AFC. Ya, jadi makanya kembali bagaimana saya menemukan semangat lagi, ya harus ada itu. Jadi kalau dan yang paling penting adalah kita harus yakin dengan perahu yang sedang kita dayung. Karena kalau perahu yang kita dayung itu dalam arti kita sudah tidak yakin, ya saya yakin mau apapun kita nggak akan bisa. Ya, tapi makanya kembali acara seperti Spirit of Samurai, saya rasa itu kalau sampai nggak datang itu rugi kalau jujur kalau saya boleh katakan. Karena di situ banyak insight-insight yang kita dapatkan, ya, bahwa bagaimana nanti perahu ini arahnya kemana, bagaimana kita bagaimana mengarahkan ininya kita lagi ya, bagaimana kita menjalankan gitu nantinya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya boleh bilang, tetap kita harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi dan bagaimana mimpi itu diwujudkan. Karena hanya itu yang bisa menggerakkan kita. Bukan orang lain. Mau sampai kapanpun kita didorong-dorong, kalau kita nggak punya, enggak lah saya mah nggak mikir ke sana ke sini, nah itu percuma gitu loh. Ya kalau saya menurut saya itu. Oke, baik ya. Dok. Ya. Terjawab ya Pak Budi Kurniawan. Seperti itu ya Pak. Jadi yang bikin nggak putus asa yaitu faktor why-nya. Why-nya kenapa? Saya betul, harus sukses. why-nya betul. Dream. Ya, itu harus kuat banget. Ya. Itu kita harus punya. Ya, kalau nggak punya, ya, sekali tolak, udah pulang tidur akhirnya. Oke. Sekarang Bu siapa nih? Asrining, saya nggak tahu Pak atau Bu. Dia bertanya, apakah dokter mengajak sejawat dokter untuk gabung? Ya. Lalu bagaimana responnya mereka? Dan lebih banyak dari sejawat atau dari non medis atau pasien atau member dokter? Banyak nih. Terima kasih Dok. Oke. Jadi saat ini member saya bervariasi sih. Jadi ada yang pengusaha, ada yang pegawai, ada yang dokter juga gitu ya. Walaupun memang yang dokter itu boleh saya katakan mereka akhirnya cuma user dan akhirnya menjalankan juga. Oh, ada satu downline saya yang waktu awal menjalankannya cukup kenceng. Tapi background dia memang background network. Jadi dokter yang network juga sebenarnya banyak sih sebetulnya. Jadi waktu itu mereka
dokter yang saya tawarkan itu, jadi kita punya satu visi dan misi yang sama dan kita jalan. Nah, sebetulnya bagaimana menawarkan ke dokter, kalau saya boleh saya katakan pribadi, kalau dari orang awam lah ya, kalau saya katakan untuk menawarkan dokter, saya sih jujur kalau saya boleh katakan, kalau kita tidak tahu dokternya, kita tidak tahu background-nya, dan kita tidak kenal secara dekat ya, menurut saya sulit. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman ketemu dokter seperti saya, mungkin saya akan pertimbangkan. Tapi kalau ketemu dokter yang anti MLM tuh, boleh saya katakan banyak. Ya, jadi saya sih lebih condong jangan terlalu berfokus terhadap ajak dokter, karena ajak dokter tuh menurut saya nggak gampang, kecuali kita kenal, kecuali kita betul-betul punya kedekatan, itu beda cerita, ya. Karena setahu saya beberapa tim yang ada dokter, saya rasa itu pasti ada faktor itu, kalau nggak agak sulit, kalau pendapat saya, ya. Nah, tapi saya punya tips, kalau misalnya teman-teman mau nekat nih, ya, ibaratnya. Mau nekat nawarin dokter, pokoknya saya mau nawarin nih dokter ya. Nah, sebetulnya senjata apa yang teman-teman harus siapkan, ya tentunya adalah yang berbicara dengan fakta ilmiah atau data. Ya, jadi seperti data uji klinis, lalu data mungkin ya kalau boleh dikatakan ya ada di MEMS boleh nggak apa-apa. Teman-teman boleh bilang gitu ya. Nah, tapi kembali untuk masalah testimonial, saya nggak yakin akan semua dokter akan terima itu, ya. Kecuali kita menawarkan beliau atau dokter sebagai user, lalu merasakan, nah itu beda cerita, ya. Jadi kalau misalnya kita tawarkan, dokternya mau mencoba, nah dia merasakan sesuatu dari produk AFC, nah itu akan lebih powerful. Walaupun tetap jangan terlalu berharap dokter itu akan meresepkan atau dokter itu akan menjalankan network ya. Jadi jangan sampai nanti akhirnya, aduh saya udah dapat dokter nih, wah dokternya rame nih pasiennya, tapi tetap aja saya cuma belinya, dokternya cuma beli 1 paket sebulan, 1 paket sebulan. Itu nanti akan stres kitanya ya. Ya, jadi jangan ya kembali bukan berarti itu menjatuhkan semangat teman-teman ya. Kalau mau misal nawarin boleh, asal yang penting tetap bicaranya adalah fakta. Kalau ke dokter tuh fakta ya. Jadi jangan bicara, "Dok, ini ada testimonial nih sembuh nih sembuh." Janganlah saya bilang, karena saya pun sendiri waktu itu saya bilang, "Udah deh jangan bilang testimonial, sampah buat saya," gitu. Ya, itu pengalaman saya. Nah, kalau yang kira-kira seperti itu, Pak Freddy. Baik. Nah, itu teman-teman ya. Kita dapat tips dari dokter sendiri. Jadi jangan cuma sekedar kirim testimoni, kirim video, malah nggak direspon karena mereka butuh satu bukti yang benar-benar mana sih uji klinismu, mana sih paten itu yang jauh lebih masuk. Itu yang akan powerful. Produk kalau udah ngerasain, nah itu jauh lebih oke lagi. Yes, betul. Siap, Dok. Ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Dari Winning Forza. Nah, Dok mau nanya, ya. masih banyak dokter yang belum percaya dengan produk AFC. Ya. Meskipun sudah info bahwa produk ini masuk di MEMS, tapi beliau masih nggak percaya. Ya. Bahkan itu bapak teman saya yang dokter kena stroke, saya share tentang AFC, bahkan kandungan serta paten dan lain-lain sudah dikasih. Ya. Tapi beliau hanya bilang fokus sama obat dokter aja. Gimana ya cara kita membuka mindset seorang dokter? Waduh, oke, Dok. Ini. Ya. Kalau saya boleh katakan, dokter tidak mau nerima, ya. Itu bukan sedikit, itu banyak, ya. Sebetulnya ini pendapat saya.
kalau dokter nggak mau nerima itu karena, mohon maaf, produknya MLM. Ya, jadi itu memang, boleh saya katakan, kalau berbicara MLM, banyak orang bahkan mungkin bukan dokter aja ya, tapi banyak, teman-teman atau orang dari berbagai kalangan lah kalau saya boleh katakan, mereka menganggap negatif, ya. Nah, sebetulnya pada prinsipnya dokter juga manusia, ya. Jadi, kalau misalnya kita mau menawarkan, kalau kita mau menawarkan satu produk, atau sorry, produk ya boleh katakan produk lah ya, produk ya, even itu MLM ya, tentunya, bukan seperti seorang medrep atau medical representative detailer lah kalau saya boleh katakan ya, yang datang ke dokter lalu menawarkan produk, bukan seperti itu. Tapi tetap yang kita harus lakukan adalah pendekatan secara human being atau secara manusia, ya. Jadi dokter pun manusia sebetulnya. Mereka juga punya kebutuhan, mereka punya, hot button kalau saya boleh katakan. Nah, kalau kita bisa menjaga hubungan, kalau kita bisa ngobrol dulu atau berkenalan, bahkan kita kenal dengan keluarganya, ya. Nah, dan kita menemukan apa sih yang menjadi kebutuhan dari dokter tersebut. Itu yang menurut saya akan lebih powerful. Ya. Jadi bukan sekedar karena saya tahu teman-teman pasti berpikir, "Wah, kalau saya dapat dokter, dokter akan ngeresepin, wah nanti saya penjualan akan banyak gitu. Saya cepat jadi samurai, saya cepat jadi Bushido." Tapi nggak semudah itu, gitu. Jadi yang paling penting adalah tetap pendekatan secara human itu adalah hal yang mutlak menurut saya, ya. Jadi, ya makanya kembali, bukan kita datang sebagai detailer ya atau medrep dari misalnya dari Otto, dari Sanbe, dari Kalbe, itu beda cerita, Pak Freddy. Jadi kalau hal-hal itu lebih ke, ya itu udah jelas, dokter kan selama ini ngeresepin produk Sanbe, ngeresepin produk Kalbe gitu kan, yang nggak ada embel-embel MLM gitu loh. Tapi sebetulnya ya, kalau saya boleh buka ya, pada dasarnya perusahaan mereka itu adalah perusahaan MLM. Kenapa? Karena di situ ada manajer, di situ ada regional manager, di situ ada supervisor, di situ ada detailer, ya. Di saat dokter itu meresepkan, terjadi penjualan, lalu supervisor dapat, medical rep dapat, regional manager dapat, manajer pun dapat. Jadi artinya apa? Mereka semua dapat komisi gitu. Ya, sesimpel itu saya berpikirnya gitu, ya kan. Nah, tapi kembali membuka mindset itu nggak gampang. Oke. Ya, jadi perlu 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 ada trik lah seperti itulah ya. Oke. Ternyata mereka juga dapat pairing ya dok ya? Oh iya dong. Udah, jangan dibahas. Oke, skip. Skip aja. Ya. Gitu ya, Mbak Wening ya. Jadi mungkin bukan masalah banyak dokter yang belum percayanya, bukan. Ya. Tapi kan Bu Wening tahu sendiri, sudah ribuan bahkan puluhan ribu dokter yang join di AFC. Tapi mungkin pendekatannya kita yang salah. Di kita ini belum kulonungun dulu, kita belum baik-baik dulu, tiba-tiba datang langsung jelasin tentang produk. Lah itu dokter dijelasin tentang obat. Oh, pasti egonya pun juga akan meningkat ya, nggak gampang. Gitu. Oke, menjawab ya Bu Wening. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wita Priyo, salah satu teman saya disuruh stop minum utsu sama dokternya. Katanya gara-gara utsu lambungnya jadi parah. Kan rasanya jadi stop deh dianya. Sudah dijelaskan patennya tapi tetap manut sama dokternya. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara produk ini, kembali yang tadi saya katakan, produk AFC sebetulnya bukan obat, ya. Nah, jadi dan kalau bicara dokter suruh istilahnya menghentikan, ya, menurut saya
itu ya memang kebanyakan dokter pasti akan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat dia meresepkan obat, dia tidak mau terganggu oleh bahan-bahan lain yang bisa mengganggu pengobatannya, ya. Nah, jadi cukup wajar kalau dokter melakukan itu, ya. Tapi ada tapinya. Kalau saya selalu mengatakan bahwa produk AFC adalah di mana dia memperbaiki atau bicaranya adalah kalau bahasa kedokterannya adalah preventif. Preventif itu adalah mencegah jangan sampai terjadi penyakit. Ya. Tapi kalau kita ke dokter itu bicaranya adalah kuratif. Nah, kuratif itu adalah apa? Mengobati. Jadi artinya gejala yang muncul diberikan obat, ya. Nah, itulah yang diperbaiki oleh obat, ya. Tapi kalau bicara produk AFC, bagaimana dia mencegah terjadinya? Kenapa? Dia memperbaiki aliran darahnya. Dia memperbaiki metabolismenya. Lalu dia memperbaiki penyerapan nutrisinya. Yang notabene itu semua dibetulkan, dibenerin, ya, tentunya penyakit nggak akan muncul, ya. Nah, kalau bicara, dok, kok saya sudah makan 1 bulan nggak kerasa, saya sudah makan 2 bulan nggak kerasa, tapi kok itu orang 1 minggu bisa kerasa. Nah, inilah yang selalu saya katakan, penyakit tiap orang berbeda. Bagaimana tingkat kerusakannya berbeda. Jadi bagaimana produk AFC itu bekerja, tiap orang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sama. Ya, nah disinilah yang selalu tekankan bahwa kita berbeda dengan obat. Jadi jangan samakan dengan obat, nggak bisa gitu loh. Nah, tapi sisi positifnya, karena bahan AFC adalah dari organik, bahan yang terbaik kalau saya boleh katakan, ya. Artinya pada saat ya kita berikan, tentunya obat adalah sintetik atau kimiawi. Dan bagaimana kita mengurangi itu ya sejalan dengan waktu. Dan saya yakin ya tentunya dengan pola hidup ya, pola hidup, dietnya yang bagus dan lain sebagainya ya. Nah, saya yakin sekali bahwa obat-obat kimiawi yang selama ini kita makan mungkin bisa stop atau dikurangi atau bahkan bisa stop. Nah, jadi menjawab tadi pertanyaannya, saya yakin ya seorang dokter pasti wajarlah menghentikan itu. Karena efek dari suplemen ini, suplemen AFC itu adalah bukan artinya sakit langsung sembuh, nggak bisa. Karena butuh proses. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Menjawab ya. Siapa tadi? Bitapio. Seperti itu. Sekarang saya ke pertanyaan berikutnya. Ya. Pak Sigit, malam dok, perkenalkan saya Sigit dari Banyuwangi. Saya pemula ingin belajar tentang AFC, tapi saya bingung mulai dari mana. Kalau bisa langsung, bisakah dokter sosialisasi ke Banyuwangi dengan saya? Loh. Oh, nanti kalau tentang ini bisa mungkin sama leadernya ya, nanti leadernya nanti biar bisa ngobrol-ngobrol dengan Dr. Armin sendiri. Oh iya. Oke, saya lanjut ke berikutnya, nggak apa-apa. Ke Muhammad Natsir. Oh, direkam. Oke, siap. Tapi Pak Freddy, mungkin saya bisa menjawab sedikit tentang pertanyaan tadi ya. Boleh, silakan. Dok. Sebetulnya nggak harus ada saya lah di sana. Yang paling penting adalah dirinya sendiri. Artinya gini, bagaimana kita mau menawarkan kalau kita tidak yakin dengan produknya? Bagaimana kita mau menawarkan kalau kita tidak tahu produknya? Artinya apa? Produknya sendiri kita nggak pelajari, hanya sekedar nawari, ya saya yakin pasti orang akan menolak. Dan kalau kita ditanya tentang marketing plan, kita tidak bisa menjelaskan, ya tentunya orang bagaimana mau join. Itu dulu kuncinya kalau saya bilang. Pelajari itu sampai ngelotok, berulang-ulang, dan sampai yakin produk ini, ya dari sisi produk dan dari sisi bisnisnya, potensinya,
saya yakin itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, jadi tanpa disuruh, tanpa didampingi, ya, apalagi kalau sudah dapat konnichiwa pasti jalan terus ya. Ya, Pak Freddy ya. Oke, ya Betul. itu aja sih mungkin tips dari saya. Ya, maksudnya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau asalnya ini teman-temannya nggak terlalu jalan, tiba-tiba Dr. Armin datang semuanya jalan, nggak mungkin. Nanti disihir sama saya. Leader maupun mungkin seorang dokter pun itu pada waktu memberikan motivasi atau pembicara seperti ini itu paling cuman 10%. Teman-teman malam ini semangat banget. Selesai Zoom, kalau kitanya sendiri nggak yakin sama AFC, ya udah besok habis bangun itu udah kembali lagi. Betul. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini berhubung dokter, pertanyaannya semua ini mengenai kedokteran semua loh ini, Dok. Boleh, nggak apa-apa ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Ya. Oke, dari Bu Siska. Malam, Dok. Saya Siska di Surabaya. Mau tanya, kalau dibilang frozen shoulder, jadi tangan sakit sekali ditarik ke belakang. Mohon maaf, Dok. Kalau pakai bra sakit sekali. Apa saran Dok? Wah, ini sekaligus praktek nih, Dok. Ini, Dok. Nanti saya buka ini ya, nomor rekening saya chat ya. Enggak. Guyon. Jadi gini, kalau frozen shoulder, itu memang masalahnya kan di muskuloskeletal. Nah, jadi tetap harus berobat dulu. Kemana berobatnya? Kalau saran saya adalah ke dokter spesialis rehab medis. Karena di situ nanti akan dilakukan pemeriksaan USG, dilihat sejauh mana, lalu apakah nanti akan dilakukan tindakan, ya. Nah, itu dulu sebetulnya. Nah, kalau saya kaitkan dengan produk AFC Subarasi, ya. Nah, apakah boleh nggak sambil diminum? Sebetulnya boleh, nggak apa-apa, karena itu juga kan kembali AFC sendiri dia memiliki fungsi sebagai aliran darah yang diperbaiki. Jadi proses penyembuhannya selain nanti dari tindakan dokter, ya, lalu dari nanti obat dokter, ya, itu akan membantu proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Kira-kira seperti itu, ya. Untuk kasus frozen shoulder ya. Jadi artinya kembali bukan dikasih AFC, besok sembuh nggak bisa. Pasti nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Ya, gitu. Oke, terus banyak juga ya Pak Freddy, 200 orang. Wow. Ini kan kayak sekalian di Halodoc gitu. Jadi tanya penyakit semua. Sekarang Bu ini Dok, saya punya teman yang punya GERD, ya kan? Iya. Setelah konsumsi Subah Usu perutnya selalu nyeri. Dan mohon maaf, BAB-nya lancar tapi perut masih nyeri. Sama dokternya dilarang konsumsi usus subah karena mengandung kandungan vitamin C tinggi, bikin asam lambung tinggi juga. Apakah benar seperti itu, Dok? Jadi vitamin C memang ada di Subarasi khususnya ya, setahu kalau saya nggak salah di Subarasi. Tapi untuk miligramnya saya tidak tahu pasti, tapi yang pasti sih tidak sampai tinggi sampai 1000 miligram itu tidak. Ya. Nah, kasus GERD, pengalaman saya tentunya pemberian Subarasi dan Utsukushi, khususnya Utsukushi, yang dimana dia ada probiotiknya ya, dia memperbaiki flora ususnya, dan pada dasarnya GERD itu adalah terjadi reflux atau kembalinya isi lambung ke tenggorokan, dan itu yang menimbulkan gejala nggak nyaman ya. Nah, faktornya sebetulnya banyak. Jadi kalau saya boleh bilang faktor pola hidupnya ya, lalu makannya ya, dan yang paling utama adalah faktor stres. Nah, ini sebetulnya yang memang perlu diwaspadai ya. Nah, tapi balik lagi, kalau bicara tadi dokternya mengatakan seperti itu, ya wajar sih. Kenapa? Karena balik lagi dokter memberikan terapi, dia tidak mau diganggu oleh misalnya si pasien itu makan ini, makan itu gitu ya.
Nah, itu menurut saya sih wajar. Tapi kembali kalau saya boleh tegaskan bahwa produk AFC tidak seperti itu. Jadi dia tidak memberikan efek yang tadi bahwa wah asam lambungnya jadi bertambah karena vitamin C, tidak. Jadi justru saya punya pengalaman downline saya dan beberapa kasus yang GERD itu terbantu. Bahkan boleh saya katakan sembuh ya. Nah itu, tapi kan tetap saya selalu mengatakan bahwa stresnya jaga ya, stresnya jaga. Karena kembali lagi, kalau stresnya nggak dijaga nggak bisa. GERD tuh faktor utamanya salah satunya adalah stres. Ya. Oke, gitu ya teman-teman. Hmm. Sebenarnya bukan subah utsunya, tapi dokternya nggak mau kebanyakan ini apa karena dia sendiri kan juga punya cara sendiri ya. Terus kita kan boleh subah utsu ya biasanya merasa terganggu. Jadi bukan subah utsunya. Jadi kembali lagi, jadi kalau misalnya yang asam lambung dan segala macam, kadang-kadang kita ini fokusnya, oh habis minum subah utsu nih, tapi lupa sebelumnya nih makan apa, kadang mungkin makan sambal atau makan yang gimana, dari sana itu bisa pengaruh ya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Dari ini sudah. Bentar ya dok, ini Ya, banyak. nggak apa-apa. Santai aja, santai. Dari Pak Sigit. Oh ini sudah. Ini sudah, Bu Wening sudah, Bu Dian sudah. Bu Dian sekarang. Dok, apa yang membuat dokter yakin kalau AFC adalah kendaraan yang tepat untuk dokter mewujudkan impian? Apakah awal-awal dokter pernah tidak pede dalam menjalankan AFC? Karena banyak dokter yang tidak terbuka dengan MLM. Nah, apa yang membuat dokter keep going untuk jalankan MLM yang banyak bukan maksudnya apa ini ya? MLM ya, maksudnya apa yang membuat dokter running terus nih, Dok? Oke. Yang membuat saya running terus yang tadi dream saya satu persatu saya bisa penuhi, saya bisa wujudkan. Ya. Dan tentunya konnichiwa yang terus-menerus itu yang membuat saya terus. tapi artinya begini. Faktor yang menyebabkan atau kenapa saya yakin ya. Tentunya kembali dari cerita saya awal, saya yakin dengan produk ya. Lalu kedua adalah dari perusahaan ya. Nah, secara sistem network itu memang tidak mudah untuk orang yakin bahwa apakah ini satu kendaraan saya untuk menjadi ya boleh saya katakan kita menjadi sukses lah, saya katakan seperti itu ya. Nah, saya mencoba membaca buku beberapa. Ada satu buku Robert T. Kiyosaki juga bagus tentang business school. Ya. Nah, itu boleh dibaca deh tentang business school. Itu akan membuka wawasan kita bagaimana kita melihat network marketing itu apakah satu kendaraan yang bisa dipakai oleh kita untuk mencapai kita sukses, ya. Itu banyak sekali insight yang saya dapatkan di situ, ya. Nah, jujur kalau saya boleh katakan waktu saya mendalami network di AFC ini, saya mempelajari secara marketing plan-nya, saya mempelajari bagaimana menjalankannya. Yang pasti saya mendapatkan satu passion. Saya dapatkan di mana ternyata menjalankan network tidak seperti orang yang katakan bahwa justru di sini saya bisa mendapatkan teman yang banyak. Bahkan hari ini teman saya bertambah 200 nih. Ya. Lalu saya bisa mendapatkan pasien dari lingkungan atau lingkup AFC ya. Nah, lalu juga tentunya saya mendapatkan nilai ya boleh saya katakan konnichiwa yang lumayan gitu ya. Ya, menurut saya tidak ada kendaraan lain saat ini yang bisa membuat saya seperti ini. Jadi network marketing adalah betul-betul yang itu hanya pemahaman
kita bicaranya adalah seperti katak dalam tempurung. Artinya apa? Yang dimana orang mengatakan, wah network marketing mah sebentar aja pasti begini, tapi kenyataannya tidak. Dan saya bisa buktikan itu semua selama produknya oke, sama perusahaannya oke, that's the good, gitu loh. Dan di sini saya belajar yang namanya tentang leadership. Saya belajar mengenal kepribadian orang. Saya di dokter saya nggak diajarin itu. Yang saya tahu cuman mengobati pasien, lalu pasien datang, udah oke, siap, saya kasih resep, selesai. Tapi apakah saya bisa menjadi teman curhat pasien? Tidak. Tapi di sini saya justru bisa mendapatkan, oh ternyata orang tuh seperti ini, orang seperti ini, bagaimana saya menghadapinya, oh bagaimana saya menyiasatinya, bagaimana saya memberikan motivasi untuk teman-teman saya gitu loh, yang sama-sama karena satu hal yang menarik di sini, selama ini orang menganggap bahwa, oh ya mungkin yang sudah duluan enak, yang baru-baru nih yang susah. Nah, inilah saya boleh saya katakan saya membuat satu statement, kalau saya mau sukses, saya harus buat downline saya sukses. That's the key, itu kuncinya. Tidak ada pilihan. Saya tidak membuat downline saya menjadi seperti kuda helaan, tidak. Tapi saya bagaimana membuat downline saya untuk sukses. Karena disitulah kebanggaan saya. Disitulah bahwa saya yakin bahwa network marketing itu adalah membuat sukses kita bersama. Ya. Jadi bukan artinya orang menganggap bahwa oh ya downline-nya suruh kerja aja, nanti kita nikmatin, enggak. Bukan itu menurut saya. Jadi network marketing adalah bagaimana kita membuat downline kita sukses. Itu kuncinya. Ya, nggak ada lain kalau saya bilang. Ya. Setuju. Siap, Dok. Hmm. Nah, pertanyaan berikutnya ada dari Bu Leli Agni. Bagaimana bila bicara mengenai alergi, bagaimana pendapat dokter mengenai produk ini? Mungkin ada pengalaman pribadi karena apa nih ya? Mengandung alergen bagi orang tertentu. Oke. Sebetulnya sederhana kalau alergi itu. Jadi kalau alergi itu ada reaksi tubuh kita, tubuh seseorang yang berlebihan terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Nah, jadi artinya karena kita tahu bahwa bahan AFC itu adalah dari ikan, ya, dari bahan-bahan yang seafood lah, saya boleh katakan, ya. Sederhana, kita tinggal menanyakan apakah ada alergi riwayat. Kalau ada, kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati memberikan, kalau perlu kita coba dulu setengah, apakah ada reaksi. Kalau ternyata tidak ada reaksi, boleh kita berikan 1 saset. Ya. Nah, jadi artinya kalau saya boleh katakan alergi itu sesuatu yang sederhana gitu. Jadi kalau ternyata dia nggak bisa masuk dan tubuhnya melawan, ya sudah, tidak ada cara lain, ya sudah, Anda tidak cocok, jangan diteruskan. Jangan dipaksa gitu. Jadi tidak ada ceritanya kalau dia alergi seafood, lalu kita kasih, oh dengan ini pasti kamu sembuh, nggak ada. Jangan. Itu terlalu beresiko kalau itu. Ya, gitu. Itu terlalu beresiko. Jadi sederhana, kalau alergi pokoknya kita tahu bahannya di ikan atau seafood, kalau dia punya riwayat hati-hati, itu aja. Tapi punya pengalaman pribadi nggak, Dok? Untuk mereka yang alergi terus. Nah, kalau yang untuk alergi bukan alergi seafood, dari khususnya kalau rinitis ya, rinitis tuh yang meler aja gitu ya. Lalu bahkan yang asma yang dipengaruhi oleh faktor-faktor alergi, mereka terbantu loh. Okay. Mereka terbantu. Jadi khususnya saya sih lebih menekankan utsukushi ya. Kenapa utsukushi? 1, utsukushi mengandung probiotik. Nah, probiotik sendiri adalah salah satu bekerja di dalam sistem imun. Nah, sistem imun ini yang nantinya akan melawan alergi tersebut. Oke. Ya, jadi saya sih lebih condong ke utsukushi kalau saya, karena ada probiotiknya. Oke. Gitu. Ya. Siap, Dok. Oke. Minum dulu, Dok.
Oh iya. Tahu aja, Pak. Oh iya. Oke. Nah, saya lanjut, Dok. Sekarang dari Ya. Bu Nur. Dok, Ya. bagaimana? Ini pertanyaan masih ribuan loh nih, Dok. Siap-siap. Waduh, dibuat bisa sampai subuh nih. Makanya ini panjang. Ada pertanyaan dari Bu Nur. Dok, bagaimana cara handling objection-nya jika di AFC ada bonus harian dan sistem binari? Itu pasti ada cutting price dan up price, sama dengan MLM yang lain. Oh, di AFC nggak ada seperti itu. Supaya uangnya nanti bisa dibagi-bagi ke membernya. Waduh, maka bonusnya mewah, besar, dan sering diadakan event-event mewah. Oke, Dok, pertanyaan seperti itu. Jadi gimana cara HO-nya jika di AFC itu ada bonus harian dan sistem binari? Itu pasti ada cutting price dan up price, sama dengan MLM lainnya. Jadi kelebihan dari uang-uang itu akan bisa dibagi-bagikan ke member-membernya, sehingga bonusnya besar dan sering adakan event-event mewah. Oke. Kembali, saya bukan pemain network. Jadi waktu saya awal bergabung pun, basically-nya saya adalah produk. Saya tidak bicara marketing plan-nya seperti apa. Itu saya belajar learning by doing. Jadi dalam berjalan, saya akhirnya tahu, oh gini caranya, oh bonus sponsor begini, bonus pairing begini, bonus unilevel begini, ya. Nah itu saya sambil berjalan. Nah mungkin kalau tadi pertanyaannya mengenai, saya lebih menekankan masalah undercutting. Sebetulnya undercutting itu kalau saya lihat dari sisi positif, ya mungkin orang menganggap sisi negatif. Kalau saya melihat sisi positif, dan kalau misalnya ternyata di online shop, di marketplace itu banyak yang menjual, saya melihat itu sisi positif. Kenapa saya melihat sisi positif? Bahwa produk AFC itu disukai, bahwa produk AFC itu laku, ya. Jadi kalau saya boleh katakan, saya tidak terganggu dengan itu, ya. Jadi itu hanya, mohon maaf, hanya mental-mental downline yang sebagai seller. Kita tidak seller, tapi kita menjalankan network. Ya, kita menjalankan sistem. Nah, bagaimana kita menjelaskan ke calon prospek kita bahwa sebetulnya kamu beli di luar, apa resikonya? Satu, produk bisa palsu. Kedua, ya, kalau produk itu ternyata palsu, kamu nggak bisa klaim kemana-mana. Ya. Lalu, kalau bicara kita menjelaskan detail mengenai bonus sponsor, bonus pairing, bonus apapun yang diberikan oleh AFC, saya yakin kok orang akan lebih terbuka. Oh iya ya, ternyata di sini lebih menguntungkan. Jelas. Kalaupun dia sebagai user, kita punya promo trip. Ya kan? Ada promo seperti kemarin umroh, sekarang ada Turki, ada Labuan Bajo. Saya cuma bilang, kalau kamu pakainya banyak, tinggal beli, dapat trip. Lumayan kan? Lebih baik tripnya yang dijual nantinya. Dapat uang dia. Belum kalau bonus annual. Jadi sebenarnya kembali ke kitanya. Ya, kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi itu? Kalau itu kita anggap sebagai hambatan, ya nantinya kita akan stop. Ah udah deh, saya malas jualan AFC. Buat apalah? Ya. Tapi kalau kita melihat itu sebagai tantangan, oh ternyata ini adalah produk yang laku di luar. Dan di luar member itu baru 1 juta loh. Penduduk Indonesia 250 juta. Itu masih terbuka peluang besar. Ya, jadi artinya bagaimana kita melihat ini dan menyikapi ini kan kembali ke diri kita sendiri gitu. Ya, gitu. Kalau pendapat saya seperti itu. Tetap tim positif bahwa kita akan menemukan orang yang tepat. Untuk itu sebagai user atau sebagai tim network kita. Dan sampai saat ini saya sih sebenarnya saya tidak kekurangan orang, saya masih tetap terus jalan. Artinya. Pasti. Ya, masih banyak kok, jangan takut gitu. AFC itu baru mulai gitu. Ya. Apalagi bentar lagi akan keluar produk yang inovatif. Wah, udah deh, saya bilang bakal boom lagi nih. Booming lagi pasti. Pasti. Dan kalau kita mau lepas sekarang rugi banget saya bilang.
Ya, ini ibaratnya kita ini justru momentumnya ini di tahun-tahun ini momentumnya. Iya. Pas di 2 tahun lalu pertama kali ada AFC itu masih Iya. orang pengenalan apa itu SOP, Iya. ya kan? Begitu ini sekarang sudah di tahun sekarang ini waktunya kita ya teman-teman. Iya. Kalau join, kalau nggak jalan, lihat aja 5 tahun lagi pasti akan nyesel. Iya. Ini sedikit saya tambahin, boleh ya dok? Boleh, boleh. Yang Bu Nur ini, jadi untuk cutting price dan upprice sama dengan MLM lain supaya ada uang nanti bisa dibagi ke membernya sehingga bonus besar dan sering adakan event mewah. Bu, mohon maaf di AFC nggak ada seperti itu, upping price dan segala macam nggak akan untuk jadikan bonus besar untuk adakan event mewah. Justru AFC ini berantas mereka-mereka yang yang cutting price dan lain-lain. Itu yang meskipun udah income besar ketahuan undercutting di sini habis Bu, habis pasti. Ya, jadi AFC ini sistemnya ketat banget. Untuk saya lanjut ya dok. Untuk Bu Wening Forsa. Oh, yang tadi dok, itu teman dokternya sehingga dokter umum. Ya tadi Bu, yang sudah dijelaskan oleh dokter Armin. Mungkin bisa lebih pendekatan lagi atau gimana ya? Lebih dari hati ke hati dulu lah. Kalau masalah itu memang tidak segampang itu. Saya lanjut dari Bu Sularis Sulhak. Dok, minum subah dan utsu per hari 1 saset, BAB tidak berhenti sampai minggu ketiga. Lemes dan drop dilanjutkan. Oh, dilanjutkan atau dihentikan, dok? Sakitnya stroke 5 bulan, perutnya buncit. Gimana, dok? Oke. Sebetulnya kalau penggunaan di awal, mungkin ada reaksi-reaksi tertentu yang dirasakan oleh oleh kita ya, gitu loh. Jadi oleh orangnya. Nah, saya sih sebetulnya lebih ke memantau, misal contoh terjadi diare. Nah, yang paling penting itu sebetulnya tentunya kan kalau saya mungkin ya karena saya dokter, jadi saya bisa menanyakan bagaimana kondisi diarenya sehari berapa kali gitu kan ya. Nah, yang paling penting saya melihat itu adalah kondisi dehidrasi. Jadi apakah dia nanti bakal kekurangan cairan dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya lebih berbahaya. Nah, pada dasarnya utsu maupun suba ya tidak menyebabkan dalam tanda kutip diare yang secara misalnya seperti kayak penyakit diare atau yang boleh katakan kronis ya. Sebetulnya produk itu hanya melakukan satu pembenahan lah kalau saya boleh katakan ya. Kalau orang bilang detox, saya sih kurang setuju jujurnya kalau dengan kata-kata detox. Tapi artinya apa? Tubuh itu beradaptasi terhadap zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, reaksi apa yang terjadi tiap-tiap orang bisa berbeda. Nah, tapi kalau misalnya tadi dikatakan apakah berbahaya? Ya, saya sih tentunya akan memantau kondisi dehidrasinya. Nah, terus bagaimana solusinya? Sebetulnya solusinya saya selalu menanyakan apakah pasiennya nyaman atau tidak. Kalau pasiennya merasa tidak nyaman, ya kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau misalnya ada hal positif yang selain diare dia rasakan, misalnya, aduh, kondisi tidurnya lebih enak, lebih bagus gitu ya. Nah, sebetulnya itu plus minus. Jadi artinya apa? Kalaupun diarenya dia masih oke, saya masih bisa teruskan, ya. Tapi kalau misalnya ternyata wah diarenya terus-menerus sampai waduh kayaknya orangnya lemes dan lain sebagainya, itu biasanya saya hentikan. Nah, kalaupun mau memulai, saya lakukan dengan dosis yang kecil, misalnya setengah saset dulu saya suruh coba. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau itu muncul lagi, ya sudah, ya kembali saya katakan itu kemungkinan reaksi alergi yang dia tidak bisa, ya sudah saya stop. Tidak menutup kemungkinan hal itu. Jadi kembali tentunya kita jangan berpatok bahwa aduh jadi nanti dia nggak beli lagi gitu ya, jangan gitu. Tetap kita harus berpikir bahwa tujuan kita adalah membantu orang bagaimana produk ini bisa membantu seseorang menjadi sehat ya. Jadi jangan berpikir tentunya jangan berpikir bahwa saya harus jualnya lebih banyak supaya saya dapat bonusnya banyak. Saya nggak menyarankan hal itu ya. Gitu lah. Tetap intinya adalah kita harus berpikir bagaimana orang itu mendapatkan manfaat ya, khususnya dari kesehatan ya.
Oke. Jadi gitu ya. Sularisul haq. Dipantau dulu berarti. Sekarang dari Bu Enik. Malam dok, saya Enik. Mau tanya gimana meyakinkan orang pada waktu dia minum pertama kali, ada detok, pusing, perutnya kembung, lalu dia takut dan nggak berani minum lagi. Bagaimana mau meyakinkan agar orang tersebut mau minum lagi? Oke. Kalau mungkin kalau saya karena kebetulan saya dokter, selalu saya menanyakan seberapa pusingnya dan saya lalu misalnya tensinya jadi berapa, lalu apa yang dirasakan. Dan saya berusaha menenangkan dulu. Saya berusaha menenangkan reaksi yang mungkin timbul gitu ya. Nah biasanya kalau orang kita tenangkan, tentunya dia akan lebih lebih oke lah. Ini mungkin tubuh saya lagi diperbaiki ya kan, atau tubuh saya lagi dibenerin lah gitu ya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya saya boleh saya katakan sebetulnya saya melihatnya saya melihat situasi lah, case by case lah. Saya nggak bisa pukul rata. Kadang ada yang misalnya, oh itu lagi detox misalnya katakan, udah terusin aja, bahkan tambahin aja dosisnya. Kalau itu saya nggak menyarankan ya gitu loh. Tapi ada juga yang ini saya baru dengar sih dari ada seseorang ya mengatakan saya. Kalau saya dok katanya, saya kasih dia banyak dulu katanya. Supaya apa? Biarin aja detoksnya muncul. Nanti sesudah itu baru bilang, oh tuh kan berarti produknya bekerja ke tubuh Anda. Cuman saya sih nggak nyaranin ya. Saya nggak nyaranin ya. Itu jadi kayak semacam trik ya. Jadi artinya udah nanti badannya kan, oh tuh kan benar, itu produknya berarti bekerja gitu kan. Misalnya kita kasih misalnya 3x1 gitu kan. Ya nggak? Oh itu benar berarti oh ya terusin aja gitu. Tapi kalau saya sih enggak lah. Saya bilang saya nggak melakukan itu. Kalau saya lihat case by case lah. Cuman reaksi yang mungkin terjadi ya selama itu tidak membahayakan, go ahead masih bisa dijalankan. Tapi kalau itu membahayakan, ya tentunya harus berkonsultasi ya dengan dokter. Jangan sampai, ya artinya apa, kalau dia teruskan dan dia kan mempunyai pikiran negatif, seolah-olah tuh gara-gara ini saya jadi begini, gara-gara ini jadi begini. Nah itu jangan sampai hal itu muncul. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kembali lagi ya Bu, itu pertanyaan-pertanyaan malam ini nggak bisa 100% Dr. Armi ini jawab secara perfect karena kan setiap orang case by case dan belum tentu semuanya kadang-kadang gitu loh. Oh ini habis minum ini nih, habis minum supa nih, biarin lah. Padahal ternyata siangnya makan rujak mangga. Nah, betul. Gitu. Kita ini kadang-kadang nggak ngerti keseharian mereka itu seperti apa. Makanya kadang-kadang kita konsultasi ke dokter itu pentingnya kan di situ. Pasti dokter akan tanya. Sebelumnya makan apa, hari ini ngapain aja, habis minum apa dan segala macam itu akan ditanyakan gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah. Oh, habis minum suba, oh langsung diare, enggak seperti itu. Karena banyak juga dari teman-teman kita yang mengalami sesuatu hasil yang positif dan yang dipulihkan dari AFC pun itu, waduh, udah rolnya banyak banget. Betul ya? Oke, saya lanjut lagi. Ini kalau enggak saya lanjut terus sampai jam 10 ini dok, kita masih lanjut di sini. Nah, Pak Freddy, saya tambahin sedikit ya. Nah, itulah asiknya kalau di timnya ada dokter. Ya kan? Jadi dengan adanya timnya dokter kan itu kan bisa menjawab, membantu gitu. Nah, itu asiknya sebenarnya kalau ada dokter. Ya udah, lewat aja Pak Freddy, lewat. Kalau dia asik dok, tapi kalau yang lainnya akhirnya banyak yang tanya ya pusing sendiri dokternya. Oke, saya percepat ya dok. Iya. Oke, ini oke lanjut. Bu Lili, dok kalau untuk terapi hipertiroid minumnya berapa suba, berapa utsu? Harinya. Kalau pengalaman saya untuk hipertiroid, saya lebih menekankan suba ya, jadi 2x1. Oh suba, 2x1. 2x1, ya gitu. Tapi tetap ya tidak meninggalkan obat medisnya ya. Jadi obat medisnya tetap dimakan. Itu sih sebetulnya. Kalau udah pelan-pelan dilepas ya silahkan ya kalau sama ya, baik. Itu tapi sepengetahuan dokter ya. Jadi jangan main lepas gitu. Siap.
Tuh, dok, teman saya prospek kena cancer dan ditawarin AFC. Katanya ahli gizinya nggak boleh minum AFC. Padahal teman sudah beli info. Oh, dia kena cancer, terus habis itu sama ahli gizinya nggak boleh minum AFC. Padahal temennya itu udah beli. Nah, itu gimana dok? Cara ngomongnya? Sebenarnya sebenarnya sih sama seperti jawaban saya tadi ya. Jadi ahli gizi mungkin dokter ya. Jadi kalau dia tidak mau terganggu dengan terapinya dia gitu kan, ya itu wajar lah. Tapi kembali yang pasti kita jelaskan bahwa produk ini adalah suplemen dan membantu, dan ini adalah produk yang organik gitu ya. Jadi bukan yang menjadi lebih parah juga tidak gitu loh. Nah itu aja sih sebenarnya pendekatannya kalau untuk ke pasiennya ya, untuk ke penderitanya. Tapi ya kalau untuk si ahli gizinya ya pasti seperti yang saya jawaban tadi gitu. Jadi pasti nggak akan mau terganggu dengan terapinya gitu. Ya gitu. Bukan karena Subah Utsunya. Bukan karena Subah-Utsu, bukan gitu loh. Oke, saya lanjut. Malam dok, saya ingin bertanya apa Subah Utsu mengandung yodium? Kalau iya, berapa persen kandungannya? Wih, Sejauh yang saya tahu nggak nggak ada ya? ada. Nggak ada Bu Desi. Saya lanjut ke Bu Eli Siarkati. Dok, tante saya stroke ringan 1 tahun. Diabetes juga, tapi nggak patah. Udah konsumsi Subah 2x1, Utsukushi 2x1. Sudah 3 bulan. Reaksinya biasa, terus itu bawaannya lemes. Gimana dok? Oke. Udah konsumsi 3 bulan ya? 3 bulan. Oke. Kasus stroke ya berarti ya? Stroke ringan 1 tahun. Oke. Diabetes juga. Sebetulnya kalau kasus stroke ya, parah. Khususnya kalau kasus stroke ringan, sejauh yang saya tahu harusnya recover-nya cepat. Tanpa harus diberikan Subah-Utsu pun harusnya recover-nya cepat. Nah, satu hal yang menarik dari kasus stroke itu adalah sebetulnya bukan sakitnya, tapi mental orangnya yang kena. Oke, betul. Ya, jadi kalau mental orangnya tidak diperbaiki, ya akhirnya dia lemes terus. Ya, jadi balik lagi kalau orang stroke itu kan dia mempunyai satu akhirnya apa ya, dia seolah menjadi disable ya. Jadi artinya dia mempunyai minus lah di dalam kesehariannya. Nah itu yang sebetulnya harus diperbaiki juga sih kalau menurut saya. Jadi nggak bisa bahwa kok 3 bulan nggak ada perbaikan, ya kembali saya katakan tiap orang bisa berbeda. Ya ada yang 1 bulan dia perbaiki, yang selama ini kalau kita lihat testimonial kan kayaknya wah baru minum sebentar udah langsung gitu kan ya. Nah tapi ada juga yang sudah 2 bulan, 3 bulan nggak ada perbaikan. Tapi kalau saya punya prinsip, Subah-Utsu bekerja nggak? Bekerja, dia kan memberikan nutrisi sebetulnya. Tapi perbaikan tiap orang bisa berbeda. Jadi tidak bisa mengatakan kita memukul rata bahwa oh ini 3 bulan kok nggak ada perbaikan ya, nah gitu, jangan gitu. Ya, jadi bukan itu sebetulnya tujuannya. Gitu. Itu mungkin juga bisa lebih ke arah metabolisme tubuhnya ya dok ya? Ya betul, bisa seperti itu gitu loh. Ya, gitu. Terus habis itu produk Subah-Utsu bisa diklaim lewat asuransi, saya nggak tahu. Itu ada yang nanya, nggak tahu saya. Kalau setahu saya sih nggak bisa, soalnya kan itu meskipun dokter bisa meresepkan, tapi kalau asuransi itu kalau Subah-Utsu masuk di suplemen, masuk di vitamin. Dari dulu sampai sekarang, setahu saya asuransi tidak pernah mengklaim untuk suplemen atau vitamin. Gitu. Meskipun itu dokter yang meresepkan. Gitu. Lanjut. Terus halo? Ya. Oke. Ini Bu Mimin, dok, apa Subah-Utsu aman untuk ibu hamil? Oh, aman, Bu. Tuh, kok saya yang jawab. Silakan Sudah dijawab. Malah saya yang jawab. itu hasilnya tuh anaknya Paniko tuh. Iya betul. Anaknya Paniko. Terus dari Pak Purwono, dok, saya penderita hipertensi. Saya minum 1,5 bulan Subah
sesudah minum 1,5 bulan suba, tensi saya jadi stabil. Oh, oke. Terus apakah boleh tidak mengkonsumsi lagi obat hipertensi? Sudah stabil. Intinya gini, apakah boleh atau tidak, bicarakan dengan dokter yang merawat. Nah, jadi saya kan tidak tahu riwayatnya, kalaupun memang misalnya dokter yang merawatnya itu yang memberikan keputusan, gitu. Jadi saya nggak tahu riwayatnya bapaknya tadi ya. Walaupun stabil, kalaupun sudah jadi stabil, saya bilang itu alhamdulillah, artinya itu bagus lah ya. Cuman ya kalau memutuskan untuk berhenti, saya rasa lebih baik dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Oke, gitu ya Pak Purwono. Lalu Rolis AFC Ponorogo. Dokter, saya lihat dari Ponorogo, cuman mau bilang mulai malam ini dokter jadi dokter favorit saya. Waduh, sama dengan dokter Luigi. Keren dok sharingnya. Semoga next week. Terima kasih. Ya, kita bisa ketemu dan foto ya dokter. Wah, pasti kalau itu. Sip dok, ini punya penggemar dok. Asrining, dok, saat ini dokter praktek di rumah sakit atau praktek pribadi? Apakah diresepkan usus subanya sekarang sudah di MIMS? Jika di rumah sakit, apakah rumah sakit tempat dokter kerja itu bekerja sama dengan AFC? Oke. Saya sih nggak di rumah sakit, tapi saya di swasta praktek di klinik ya. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya apakah saya meresepkan, ya saya menawarkan ke pasien. Kalau memang yang perlu saya tawarkan, gitu loh. Bicara ngeresepkan kan sebetulnya teknis ya, gitu loh ya. Jadi artinya saya dengan menawarkan tanpa meresepkan juga sebenarnya kan sama aja dengan meresepkan gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi kalau di rumah sakit apakah bisa atau tidak, saya nggak berani bicara karena itu kan tiap rumah sakit punya kebijakan sendiri ya. Betul. Gitu. Oke, menjawab ya Asrining. Sekarang ke Bu Heti. Saya ada sakit gondok, apakah bisa konsumsi suba dan utsu dok? Nah, tadi ya, mungkin gondok kan yang tiroid ya, hipertiroid. Ya. Jadi saran saya kalau untuk kasus hipertiroid yang sejauh ini yang saya pernah dapatkan itu suba aja 2 kali 1. Tapi tetap obat dokter jangan di stop ya, itu tetap jalan. Gitu Bu Heti. Lalu Bu Lea, malam dok, karena di utsukushi mengandung bakteri baik, apakah penyimpanannya perlu di dalam kulkas? Aduh, jangan Bu. Enggak. Jangan. Nanti susah dibangunin bakterinya kalau di kulkas. Nggak usah. Suhu ruangan aja. Nanti susah dibangunin, tidur terus dari kulkas kedinginan. Serasa Yakult nanti itu. Serasa Yakult. Lalu dari Bu Iin Alumi, malam dok, apa produk AFC ini aman untuk balita dan anak-anak? Bagaimana untuk takarannya? Oke. Kalau bicara aman, ibu hamil aja aman ya. Nah, anak saya pun dari usia 3 tahun saya udah kasih gitu ya. Untuk takaran sih sebetulnya saya tetap mengacu ke rendah dulu atau artinya kita coba dengan setengah dulu gitu ya. Tapi tetap waspadai masalah alergi ya. Jadi hati-hati dengan kasus alergi. Jadi kalau seandainya anak itu alergi, kita harus hati-hati. Itu aja sebetulnya. Nah, kalau misalnya bicara berapa banyak, setengah sampai 1 seaman saya rasa ya, nggak masalah. Oke, itu ya Bu Alumi. Lalu Bu Tris Gresik, dok kalau batuk empedu bagusnya suba atau utsu? Terima kasih. Oke. Sebetulnya kalau batuk empedu, saya boleh tegaskan tidak bisa. Nah, tapi apakah ada, sempat saya juga lihat testimonial ada ya. Walaupun saya tidak mau berpatokan terhadap testimonial ya. Nah, menurut saya coba mengkait-kaitkan rasanya nggak ada yang relevan dengan batuk empedu, gitu loh. Tapi kalau mau mencoba, monggo, silakan, gitu loh. Oke. Ya. Gitu ya Bu. Lalu Bu Yin Alumi tadi, untuk diabetes dan insulin udah 20 tahun. Ketika konsumsi AFC, apakah boleh tetap insulin? Selama ini dosis insulin sudah berkurang. Dari 12 unit sekarang jadi cuma 8 unit. 8 unit hanya malam. Nah, gitu dok. Apakah boleh tetap insulin selama konsumsi AFC?
Tergantung gula darahnya ya. Jadi, dipantau aja gula darahnya, kalau selama gula darahnya baik, menurut saya sih, atau, misalnya, insulinnya apakah harus dikurangi atau tidak, ya kembali, kita harus melihat dari perkembangannya itu ya. Jadi nggak bisa, apakah harus dikurangi atau dan lain sebagainya. Yang pasti konsultasikan dengan dokter yang merawat, itu aja kuncinya. Ya, Ya, jangan ambil keputusan sendiri ya, Bu. ya, jangan ambil keputusan sendiri, betul. Gimana tetap butuh dokter, Bu. Ya. Tanya. Terus habis itu Bu Yanti Febriani, malam Dok, mau nanya, apakah bisa SOP dan USU untuk thalassemia mayor? Oke. Thalassemia mayor itu adalah genetik ya. Jadi, saya sih kurang yakin ya, tapi kalau bicara karena orang thalassemia itu kan beberapa waktu harus ditransfusi ya. Nah, saya rasa SUBA mungkin bisa membantu, untuk mempercepat regenerasi sel darahnya, Oke. gitu. Tapi tidak menyembuhkan thalassemia-nya ya, karena thalassemia itu kan genetik. Saya rasa nggak bisa. Oke. Terus ini Bu Esther, ini sudah tadi ya, masalah klaim asuransi. Udah beres, terus habis itu maksudnya walaupun suplemen di MMS juga tidak bisa diklaim. Ya Bu, karena asuransi mengacunya yang dibayar itu tindakan dokter, operasi, sama obat. Kalau suplemen enggak. Itu setahu saya juga orang asuransi dulu. Terus habis itu dari Bu Vanda. Kalau Suba Utsu diminum bersamaan dalam 1 gelas air, bolehkah Dok? Boleh Bu. Boleh banget. Sangat boleh. Boleh banget. Saya juga lakukan itu. Nggak masalah. Aman tuh. Lanjut ke Bu Retno. Malam Dok, mau tanya untuk pasien tipes sebaiknya konsumsi Utsu Suba atau kedua-duanya? Kasus tifus atau typhoid ya, itu kan sebenarnya infeksi ya. Jadi infeksinya ada di saluran pencernaan atau di usus halus. Jadi kalau baiknya mana, ya saya sih tetap bagusnya ya pakai antibiotik ya, gitu loh. Karena itu sudah jelas gitu, karena kan dia infeksi ya. Dan Suba Utsu bukan untuk infeksi, tapi kalaupun mau diberikan boleh nggak boleh sebagai penunjang untuk membantu proses penyembuhan. Ya khususnya kayak seperti Utsu karena dia ada probiotik. Jadi itu juga bisa gitu loh ya. Oke. Terus menjawab ya Bu Retno. Lalu Mario, malam Dok, apabila gula darah puasa 127, apa saya bisa konsumsi Suba aja tanpa minum obat dokter? Nah, ini kembali lagi kayak tadi Bu, konsultasi dulu ini Bu. Betul ya Dok ya? Agak putus-putus Pak Freddy. Gimana? Apabila ini sudah jelas Dok. Jelas. Tadi putus. Dari Bu Maria. Maria, apabila gula darah puasa 127, apakah saya bisa konsumsi Suba aja tanpa minum obat dokter? Sebelumnya penderita diabetes atau bukan? Nah itu dulu sebetulnya. Ya, kalau seandainya sebelumnya belum pernah didiagnosa sebagai penderita diabetes, ya saya rasa dicoba Suba dulu aja, nggak perlu obat. Ya. Tapi kalau dia penderita diabetes dan dia memutuskan untuk lepas obat, saya tidak sarankan. Betul. Ya, jadi intinya apakah dia penderita atau bukan. Kalau bukan penderita, saya rasa nggak perlu obat dulu, boleh nggak apa-apa, coba Suba aja dulu. Asal pola makan dijaga. Gitu. Oke. Ya. Siap Dok. Bagaimana Bu Wening? Bagaimana jika seorang punya MAH akut? Bagaimana cara konsumsi Utsu Suba yang terbaik? Sedangkan Utsu Suba kan paling bagus dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Kalau untuk kasus MAH, saya lebih menyarankan sesudah makan. Ya. Ya, itu akan lebih aman lah ya, gitu loh. Apalagi kalau Suba kan ada rasa asam-asam dikit ya. Takutnya nanti menimbulkan efek psikologis bahwa aduh nanti MAH saya jadi nih. Gitu. Sesudah makan aja nggak apa-apa. Oke, sudah makan ya Bu. Terus Dok, ada saran ada pasien pendarahan pas konsumsi Suba Utsu darahnya naik. Maksudnya gimana ya? Pendarahan pas konsumsi SOP dan Utsu darah naik.
Maksudnya darah naik ini gimana ya? Nggak tahu sih. Ya, Maksudnya tensinya mo- naik gitu. mohon maaf, mungkin tensi ya, mungkin tensi kah Pak Ramli? Ini ada pendarahan pas konsumsi SOP UTSU darah naik. Mohon maaf ya Pak Ramli, ini enggak kita Agak dan kurang jelas, agak ya. kurang jelas itu. Ah. Terus Bu Asrining dok, jika minum enggak langsung habis 1 saset, sisanya tetap ditaruh suhu ruang ya. Oh, kalau enggak habis, cuman separuh tok ditaruh di suhu ruangan ya dok. Maksudnya untuk anak ya? Ya, mungkin untuk Nah, anak. boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Oke, masalah. enggak masalah. Terus saya lihat rumah sakit dari Muhammad Sudirman. Saya lihat dokter di RSUD di tempat saya gabung AFC. Tapi kenapa beliau tidak berani terlalu ngekspos AFC ya? Apakah takut ya? Nah, tadi ini sudah dijawab sih, Pak. Apa mau jawab lagi, Dok? Ya kembali ke dokternya sih sebetulnya ya. Apakah dia mau ya expose atau tidak ya saya tidak bisa mengatakan, itu kan tergantung tiap-tiap pribadi ya. Itu personal, Gitu. tuh, Pak. Ya personal. Oke. Terus Mas Bimo, Dok, ini mau beli SOP Subarasi dan UTSU untuk penderita diabetes yang stadium 3. Apa HU yang perlu saya sampaikan untuk calon orang ini? Jika ada sanggahan kalau semakin parah, konsekuensinya apa? HU seperti apa yang harus saya sampaikan ya, Dok? Setahu saya kalau diabetes tidak ada stadium ya. Hanya dia tipe 1 atau tipe 2. Kedua. Kebanyakan kan tipe 2. Tipe 1 kan dia sudah insulin dependent. Jadi tipe 1 itu udah tidak mutlak dia harus pakai insulin karena pankreasnya tidak menghasilkan ya. Nah, Ya. sebetulnya tadi kalau misalnya kita berikan di awal, karena saya ada beberapa juga kasus yang kok jadi gula darahnya jadi naik gitu ya. Nah, saya biasanya menanyakan secara detail naiknya jadi berapa, sebelumnya berapa, dan seberapa besar ininya, dan apa yang dirasakan selain itu. Nah, justru kalau dia terjadi kenaikan dan misalnya kenaikannya bukan yang loncat ya. Nah, misalnya kenaikannya sedikit, misalnya tadinya dari 180 menjadi 190 atau mungkin 200 ya. Memang sebagai penderita panik ya, loh kok jadi naik gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih selama obat diabetesnya tetap dikonsumsi, saya rasa nggak masalah. Toh tensi juga sama, dia bisa naik turun ya. Dia gula darah pun kita cek misalnya pagi jam 8, nanti jam 10 kita cek lagi juga dia bisa berubah gitu. Tanpa kita makan suba atau mungkin obat ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau saya bilang hal itu tidak perlu jadi seolah pasiennya ditenangin aja, orangnya ditenangin, nggak perlu khawatir, terusin aja gitu. Kecuali kalau gula darahnya misalnya naik 2 kali lipat gitu ya, itu berarti ada sesuatu gitu ya. Oke. Gitu ya. Teman-teman, ini mungkin 2 menit lagi saya selesaikan pertanyaannya. Ini Kak diterusin masih panjang. Mohon maaf teman-teman. Ini jadi konsultasi medis ya. Nggak, sebetulnya saya lebih kepingin pertanyaan yang berhubungan dengan ya network ya, bagaimana seorang dokter saya itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi mungkin saya udah terjawab kelihatannya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu. Dari teman-teman ini excited, ini mumpung ada dokter sekalian tanya. Nah, terus ini saya beberapa, mohon maaf ya, untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang penyakit-penyakit ini mohon maaf saya lewatin dulu karena ada banyak banget. Lalu, nah ini untuk yang masalah network marketing saya akan tanyain. Bu Wening, dokter saya mau tanya, tadi dokter bilang kan downline-nya dokter dari beberapa daerah, bahkan ada yang jauh. Apa dokter pernah roadshow bertemu langsung dengan downline dokter tersebut? Atau sepanjang dokter bergabung dengan AFC, berapa downline yang langsung dokter sponsorin? Saat ini sponsor langsung saya itu sekitar 100, nggak sampai 120 lah. Itu yang saya sponsori langsung. Saya roadshow, yes, saya roadshow. Jadi saya jalan dengan tim saya. Artinya justru saya menikmati sih roadshow. Justru saya senang ya, karena sambil jalan-jalan gitu dan ketemu orang baru, saya ketemu teman baru gitu. Kalau
saya pas di Surabaya, saya ada pasien, ya saya sekalian roadshow, saya jalan. Bahkan ke Madura waktu itu saya jalan. Gitu. Jadi pada dasarnya sih sebenarnya perlu pengorbanan, ya. Artinya ya roadshow itu menurut saya penting juga sih. Bagaimana kita membina hubungan dengan tim ya. Oke, itu ya. Percaya teman-teman ya. Dan ini saya mohon maaf, pertanyaan yang berikutnya saya nggak tanyakan, bukan karena saya gimana enggak. Karena waktunya pun juga terbatas, kasihan dokternya udah minum habis berapa liter tadi dari tadi saya kepingin gini dok, ini kan teman-teman malam ini luar biasa, malam ini ada 183 orang ya yang ikut. Ini bagus, berarti teman-teman sangat antusias banget. Nah dok, boleh ya kasih motivasi sama teman-teman, kasih motivasi buat mereka semuanya ini yang lagi mungkin sekarang masih baru join, mungkin sekarang lagi down, atau mungkin mereka yang merasa ini AFC ini gimana sih kok gini-gini aja dan lain-lain. Coba dok kasih motivasi buat mereka sampai nanti terakhir di akhir rank atau maksimal di akhir tahun ini supaya mereka berjuang dengan hebat ya dok. Oke. Terima kasih, Pak Freddy. Ya. Jadi seperti yang tadi saya di awal, saya cerita mengenai bagaimana saya bergabung di AFC ya. Dan tetap boleh saya katakan seorang dokter nggak gampang juga menjalankan ini. Ya. Nah, tips dari saya yang paling penting adalah kita harus punya tujuan atau kita punya dream. Itu yang akan memotivasi kita. Ya. Dan bagaimana kita menjalankan itu tentunya kita harus melihat diri kita. Kita harus melawan diri kita. Karena mental block itu datangnya bukan dari orang lain. Mental block itu datangnya dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, aduh, saya mau tawaran itu, si orang itu, kayaknya nggak akan beli deh, nggak mungkin deh, itu mah orangnya nggak mampu atau dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada yang selalu di kepala kita. Tapi kalau kita bicara prospek, kalau kita bicara menawarkan, siapapun kita tawarkan, ya. Dan kita tidak tahu bahwa tiba-tiba ternyata kita menemukan kebutuhan dia, ya. Nah, satu hal yang menarik dan saya juga belajar sambil setelah saya berada di dalam AFC ini adalah di dalam hal prospek, ya. Prospek itu satu tips yang selalu saya katakan ke downline saya, bahwa prospek itu adalah bukan kita menawarkan, hati-hati, ya. Jadi prospek itu adalah kita mendengar. Karena itu kuncinya, kita mendengar apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, disitulah sebetulnya kunci dari prospek. Karena di saat kita menawarkan dalam tanda kutip, kita sebetulnya tuh harusnya mendengarkan dulu kebutuhan dia apa. Karena kalau saya boleh simpulkan, kebutuhan seseorang itu hanya dua. Yang pertama adalah dia butuh sehat secara fisik atau dia sehat secara finansial. Nah, datangnya kita ke orang tersebut, katakan kita mempunyai solusi untuk itu. Nah, itu yang selama ini saya lakukan. Jadi menurut saya terus keep going, terus bergerak dan jangan khawatir karena yang penting kita yakin ya bahwa AFC ini adalah kapal cruise. Jadi AFC itu bukan speedboat ya, bukan yang kita langsung naik enggak. Tapi yakinkan diri kita bahwa di sini ya, bahwa di sini itu adalah betul-betul kita mau sukses ya, dan tentunya sukses bareng-bareng ya. Sukses dengan tim kita, sukses dengan downline kita. Ingat, downline itu mengharapkan kita jadilah leader yang baik, jadikanlah contoh yang baik. Karena apa? Tanpa mereka kita nggak akan sukses. Betul. Tapi bukan artinya kita membuat mereka seperti kuda helaan, tidak. Tapi buat mereka sukses, dan itu akan dengan sendiri kita akan sukses. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Siap. Ini itu tips dari saya. Oke. Nah, sekarang posisi samurai dok ya? Saya enggak, sekarang saya Ronin menuju samurai. Ya, semua juga agak melambat lah. Itu semua lah. Sebelumnya nggak samurai dok ya? Sebelumnya udah samurai. Sebelumnya saya double samurai. Waktu periode kemarin saya sisa 300 pairing menjadi shogun. Wih, Dikit lagi.
Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa jadi ke Shogun. Ini teman-teman ya, seorang dokter sekarang double samurai, ya samurai aja anggaplah ya income itu kurang lebih 60-80 juta. Kalau udah double samurai berarti ya 150-160 juta per bulan. Tuh. Amin. Oke ya. Jadi ini malam ini kita benar-benar belajar banyak sama Dr. Armin. Saya sendiri pun juga sangat banyak belajar ya. Ada beberapa yang saya rangkum. Ternyata pemikiran kita semuanya yang dulu-dulu itu apa ya, salah ya, nggak semudah itu yang dokter enak ngomong langsung beli, nggak seperti itu. Ternyata mereka punya pergumulan sendiri ya teman-teman. Mereka punya mental, khusus Dr. Armin pun punya mental block sendiri. Jadi kita semuanya pun juga mengalami kok seperti itu ya. Kita semua sama-sama manusianya, cuman beda profesi gitu ya. Jadi itu kita harus beresin teman-teman, mental block tadi. Dan juga ada yang harus ada yang dikorbankan. Tadi yang Dr. Armin bilang harus melepas bajunya, dia ya harus sharing-sharing ke teman-teman, itu mungkin lumayan nggak nyaman pertamanya, tapi ya harus ada yang dikorbankan untuk menuju satu yang bisa membuat kita sukses gitu ya. Itu juga buat teman-teman berlaku, baik itu bukan melepas baju sebagai profesi dokter, tapi mungkin kita posisi kita waktu dengan anak-anak kita jadi agak berkurang, kita di keluarga berkurang, tapi kita harus maksimal ya, kita benar-benar harus maksimal, kita berjuang sama-sama di sini. Nah, begitu dokter tadi sempat drop, tapi beliau nggak nyerah, yang dilakukan apa? Belajar, tadi ada banyak baca, upgrade diri, begitu upgrade lagi, berjalan lagi, gitu ya, drop sebentar, upgrade lagi, jalan lagi. Jangan drop, sudah rumah tidur ya kita nggak akan jadi apa-apa, karena teman-teman tahu ya begitu nyerah ya udah habis. Tapi kalau kita masih berjuang masih 50-50, karena apa? 50-nya masih bisa sukses itu ya teman-teman. Yang paling repot yaitu ngelawan diri sendiri, tadi seperti yang dokter bilang. Terus tadi ada pertanyaan saat nyerah, apa yang bikin nggak nyerah, yaitu why-nya yang besar dari dokter, jadi untuk yang keluarganya tadi terwujud dari anaknya yang sekolah di Australia ya. Terus yang terakhir, paling terakhir, yaitu yang saya setuju banget, yaitu pada waktu kita prospek, bukan cuma sekedar jelasin produk, jelasin sistem, tapi kita sebagai pendengar yang baik, begitu kita tahu permasalahannya apa, kita bisa menciptakan solusinya. Nah, dari situ kita akan bisa masuk tuh, apa yang bisa kita jelaskan ke orang tersebut. Jadi nggak melulu masalah uang, nggak melulu masalah produk. Itu ya teman-teman. Oke, malam ini thank you teman-teman, ini kita sampai jam 9 lewat, yang bertahan masih 170 lebih, luar biasa banget ya. Thank you teman-teman udah siap luangkan waktu di malam ini. Terima kasih yang paling besar buat Dr. Armin yang sudah banyak banget kita ya dok. Sehat selalu dok, sukses selalu. Amin. Buat tim. Terima kasih. Sukses juga buat semua ya, buat teman-teman.